Baik Bu, silakan. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Kami mulai ya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang Ya. kami hormati, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu secara online dan perkenalkan saya Fitri Widiantaya Risma yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Heri Prabowo MM, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global, Bapak M. Ramadan Julianti, MT, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu RRH Ervina Indiworo SEMM, Dekan Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Christine Violinda PhD, Ketua Program Studi Manajemen, Bapak Bayu Kurniawan Eskom MM, Ketua Program Studi Bisnis Digital, Ibu Ika Menarianti Eskom Mkom, Sekretaris Program Studi Manajemen, Ibu Rita Merianti SEMM, serta Bapak Ibu dosen Program Studi Bisnis Digital yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Acara penguatan kurikulum Program Studi Bisnis Digital Universitas PGRI Semarang diselenggarakan oleh Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang dengan tujuan agar kurikulum pembelajaran pada program studi bisnis digital sesuai berbasis digital. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita berdoa bersama agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Berikut sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Heri Prabowo, MM, disilakan. Baik, terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami hormati narasumber hebat kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ramadan Julianti MT. Matur suwun Bapak atas berkenannya dan ini merelakan waktu kesibukan Bapak untuk bergabung dengan FEB UGRIS khususnya di bisnis digital. Kemudian yang kami hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, ini Wakil Dekan 1 Bu Awi Ervina Indiworo SEMM, Wakil Dekan 2 Bu Christine Violinda PhD, Kaprodi S1 Bisnis Digital Bu Ika Menari Eskom Mkom, kemudian Kaprodi S1 Manajemen juga ikut hadir Bapak Dr. Bayu Kurniawan, Sekprodi Bu Nita SEMAKT, kemudian Sekprodi Manajemen Bu Rita SEMM, juga ini Bapak Ibu dosen yang ada di bisnis digital, ada Pak Isom, ada Bu Ratih, kemudian Pak Dian, ini sebentar lagi bergabung. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita bisa secara online dalam rangka penguatan kurikulum, khususnya yang ada di bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Tentu ini akan menjadi salah satu yang bisa menguatkan, kemudian salah satu yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap kurikulum dan juga nanti terkait dengan capaian-capaian lulusan yang telah kami tetapkan. Berharap acara ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang selalu semangatnya dalam meningkatkan kompetensi untuk mahasiswa atau lulusan gitu ya, untuk kita semuanya, sehingga eksistensi prodi bisnis digital di Indonesia ini semakin menarik, gitu ya, semakin diminati. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap prodi bisnis digital, baik di berbagai perguruan tinggi yang ada, termasuk di UGRIS ataupun mungkin di tempatnya Pak Ramadan, ini juga selalu meningkat, gitu ya. Amin, amin. Tentu ini juga akan menjadi amanah tanggung jawab kita untuk menjawab tantangan kebutuhan kompetensi digital terkait dengan pergerakan ekonomi dan bisnis yang ada di Indonesia maupun sifatnya secara global. Selamat melakukan aktivitas penguatan kurikulum, dan sekali lagi terima kasih Pak Ramadan dan Bapak Ibu yang ada di FEB
Semoga ini menjadi langkah baik kita dan juga torehan amal baik kita nanti ke depan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Heri. Acara selanjutnya adalah penyampaian kurikulum program studi bisnis digital oleh Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Ika Menaryanti Eskom Mkom dan dilanjutkan oleh Bapak M. Ramadan Julianti MT. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan, Dr. Heri, Bu WD1 Bu Hawi, Bu WD1 Dinda, Ketua dan Prodi Manajemen, serta semua dosen yang hadir pada hari ini. Terima kasih pula untuk Pak Ramadan. Mohon maaf, saya menelpon tadi. Agak Nggak apa-apa. panik. Agak mau panik tadi ya. Oke, Hmm. matur suwun. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir untuk membantu kami mereview bagaimana kurikulum yang sudah kami rancang ini ke depannya agar bisa memberikan makna yang lebih buat mahasiswa kami. Itu Bapak, mohon izin saya share materi. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya mempresentasikan bagaimana kurikulum di Prodi Bisnis Digital. Jadi memang S1 Bisnis Digital Universitas PGRI Semarang membuka kegiatan pembelajarannya mulai Agustus 2022. Saat ini sudah berjalan 2 tahun dengan jumlah angkatan yang alhamdulillah memiliki progres yang baik. Pada awal angkatan kami hanya memiliki 6 mahasiswa, tapi pada angkatan kedua ini, Pak Ramadan, kami memiliki 70 mahasiswa. Mantap. Sehingga menjadi beban bagi kami juga bahwa kami harus menyediakan kurikulum yang memastikan nantinya bahwa lulusan kami memiliki kompetensi yang diinginkan oleh IDUKA. Industri. Visi kami, Pak, menjadi program studi bisnis digital yang menghasilkan lulusan digital business analyst dan digital creative entrepreneur yang berjati diri unggul dengan fokus tadinya adalah digital tourism. Misi bisnis digital adalah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana yang profesional di bidang bisnis digital, mengembangkan penelitian dan publikasi karya ilmiah sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan ilmu bidang bisnis digital, melaksanakan PKM sebagai implementasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik dan bersih, serta melakukan kegiatan kemitraan dengan institusi dalam maupun luar negeri untuk menunjang kegiatan Catur Dharma, khususnya dalam fokus studi digital tourism. Profil lulusan kami adalah digital business analyst dan digital creative entrepreneur. Saya rasa dua profil kami ini sudah masuk yang kemarin yang dari pleno yang di Bali itu ya Pak Ramadan, Ya, bahwa betul. ada yang setidaknya harus ada satu profil lulusan dari 10 profil yang disediakan oleh APSI atau yang Betul, betul. diterima. Jadi kami di sini hanya penamaan saja berbeda, tapi intinya adalah data analis dan entrepreneur. Kemudian deskripsi untuk digital business analyst adalah setidaknya mahasiswa lulusan DBA mampu terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan edukasi, serta pengembangan rencana bisnis digital terhadap klien, pemilik usaha atau bisnis, melakukan identifikasi kebutuhan pasar, pengembangan strategi produk atau merek, serta pendanaan dan strategi pengajuan pinjaman untuk pembiayaan bisnis, membantu proses akuisisi pelanggan, membantu pengelolaan proses rekrutmen dan pelatihan untuk menunjang sumber daya manusia, serta memberikan edukasi dan pemahaman menyoal teknologi informasi untuk bisnis penjualan dan peraturan hukum dalam dunia bisnis. Yang deskripsi yang lain untuk DBA adalah DBA harus mampu mengidentifikasi kebutuhan bisnis, memahami solusi teknologi,
membuat rencana dan mengimplementasikannya, membuat analisis bisnis terperinci, menetapkan persyaratan bisnis, mendiskusikan solusi bekerja sama dengan project manager, mengkomunikasikan kemajuan project pada stakeholder, melacak dan memvalidasi solusi dan mengukur perubahan nilai organisasi. Yang ketiga adalah DBA harus mampu memprediksi tren penjualan dan pemasaran, melakukan penelitian terhadap kompetitor, melakukan survei terhadap konsumen dan peneliti demografinya, menentukan cara yang efektif untuk mengumpulkan data, menilai efektivitas strategi pemasaran, menafsirkan hasil analisis data, mempresentasikan hasil penelitian dalam laporan kepada klien atau manajer perusahaan, serta nanti mengevaluasi kepuasan pelanggan. Ini adalah harapan kami pada profil lulusan Digital Business Analyst. Profil lulusan kami yang kedua adalah Digital Creative Entrepreneur, di mana DCE ini harus mampu mengaplikasikan konsep bisnis, memiliki akses pemodalan, memahami target pasar, menjalin networking, melakukan strategi pemasaran, mempunyai solusi, inovasi, dan kreativitas, mengambil peluang dan kesempatan, memberikan pelayanan, serta memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha. Yang kedua, DCE harus mampu membuat konten yang orisinil, kreatif, menarik, dan komunikatif, menguasai seluk-beluk platform digital, up to date, mampu melakukan riset konten, menjembatani antara perusahaan dan pasar, dan harus mengetahui produk atau tujuan perusahaan yang diakuinya serta bertanggung jawab atas konten yang dibuat. Yang ketiga, DCE harus mampu membuat perencanaan atau strategi jangka pendek dan panjang, menentukan arah perusahaan melalui fungsi manajemen, mengontrol penerimaan dan pengeluaran biaya, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan, menjaga kualitas, melakukan negosiasi dengan vendor, membuat quotation, dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dalam membuat produk ataupun mendapatkan produk melalui online system. Jadi, DBA dan DCE ini adalah harapan kami agar lulusan kami memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan deskripsi yang kami sampaikan sebagai capaian pembelajarannya nanti. Untuk proses capaian profil lulusan ini kami memiliki beberapa proses ya, yang mendasarinya. Yang pertama adalah sikap 1 sampai 7 masih umum, kemudian kami menambahkan di sikap yang 11, ini adalah merupakan jati diri kami, yaitu memiliki sikap unggul, peduli, gigih, religius, integritas, dan sinergi yang disingkat dengan UGRIS. Jadi memang kami tambahkan itu sebagai ciri kami untuk bisa menjadi pembeda. Kemudian di sikap yang ke-10, karena kami ingin memastikan bahwa lulusan kami memiliki kemandirian, daya juang, dan berwirausaha, di mana sikap ini semua menjadi dasar dari pembelajaran yang harus ada dalam setiap CPL. Kemudian kami juga memiliki beberapa CPL untuk bagian pengetahuan, yang intinya yang pertama adalah menguasai konsep, baik keilmuan secara planning, menciptakan, development, kemudian bagaimana memodelkan sebuah usaha, dan bagaimana mengembangkan kreasi dan inovasi. Jadi pengetahuan dasar ini menjadi setidaknya arahan dari dosen kepada mahasiswa sudah terukur dan terjelas. Jadi seperti itu. Kemudian untuk CPL pada bagian keterampilan umum, lebih kepada bagaimana mahasiswa itu mengkaji, mengelola, dan menerapkan ilmu bisnis digitalnya, kemudian berbagi keahliannya dalam bidang bisnis secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Kemudian secara teknis mereka mengetahui bagaimana cara menerapkan teknologi, kemudian dapat mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah, dan menghasilkan dan mengembangkan ide gagasan dalam bidang bisnis digital. Keterampilan khusus yang kami inginkan dari mahasiswa kami ada 8. Sementara ini 8 karena kedepannya mungkin akan kami tambahkan karena kami menyesuaikan dengan kurikulum yang akan berlangsung. Keterampilan khusus dari CPL yang kami tawarkan adalah
anak-anak harus mampu berpikir secara logis, analitis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta mengaplikasikan sebuah model keputusan ke dalam sebuah proses bisnis. Tidak lupa juga menganalisis dan mendesain solusi strategisnya serta alternatifnya untuk menyelesaikan masalah bidang bisnis digital. Juga mampu berkoordinasi dengan tim untuk menunjukkan bagaimana leadership-nya. Selanjutnya ada mampu merancang model atau proses bisnis, strategi, kebutuhan, dan pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Selanjutnya adalah mahasiswa diminta dapat mempresentasikan dan mengoperasikan berbagai aplikasi digital serta mampu menganalisis potensi dalam masalah teknologi. Kemudian mahasiswa diminta untuk meningkatkan kemampuan dan menerapkan analisis pasar, analisis bisnis, dan marketing dalam prinsip bisnis yang berkelanjutan. Kemudian sudah pasti mahasiswa kami inginkan dapat menyusun rancangan teknologi secara komprehensif dan dapat menganalisis kebutuhan bisnis dengan desain teknologi bisnis digital, mengaplikasikannya dan mengintegrasinya dalam penyelesaian masalah. Dan kami yang terakhir adalah bagaimana menerapkan artificial intelligence ke dalam semua proses bisnis, baik mulai dari pengolahan data, pengumpulan data, manipulation data, analisis, dan pemodelan digital bisnis. Itu adalah CPL yang kami usung. Ini adalah 7 kelompok bahan kajian kami. Saya kurang paham apakah ini masuk dalam body of knowledge-nya apa tidak. Kelompok bahan kajian kami menyebutnya kelompok bahan kajian, mungkin nanti bisa direvisi oleh Pak Ramadan bahwa kami ada 7 kelompok bahan kajian yang mewakili. Yang pertama adalah pengembangan kepribadian, di mana ini adalah mata kuliah yang wajib sebagai mata kuliah umum. Yang membedakan dengan program studi di tempat lain adalah, misalnya di universitas lain adalah kami ada mata kuliah PGRI dan pendidikan karakter. Karena notabene kami adalah universitas PGRI, maka ada mata kuliah umum yang mengenai hal tersebut. Kemudian dalam pengantar ilmu bisnis, bahan kajian ada ilmu ekonomi, manajemen, bisnis digital, akuntansi dasar, matematika bisnis, dan financial management. Untuk kelompok bahan kajian digital business analyst, kami ada data mining, big data, cyber security, machine learning, dan ada digital business and data analytics seminar. Untuk yang digital creative entrepreneur, ada startup, e-commerce, enterprise business, business intelligence, dan juga digital creative entrepreneur seminar. Selanjutnya kami punya kelompok bahan kajian yaitu digital marketing, di mana di dalamnya ada digital marketing, managing a digital organization, brand management, business model analysis, business visibility study, UMKM business, entrepreneurship, consumer behavior analysis, ethics and business communication, Indonesian economic and creative industry. Di digital marketing ini memang agak banyak untuk mata kuliah pendukungnya, sedangkan kami juga punya bahan kajian mengenai rekayasa perangkat lunak, ada algorithm and basic programming, web design, information system design analysis, web programming, mobile programming, database system, dan artificial intelligence. Di bidang teknologi, kami juga punya financial teknologi, blockchain teknologi, e-government, Internet of Things, product development, information system audit. Ini adalah 7 bahan kajian yang kami gunakan sebagai dasar mata kuliah yang ada di kami. Jadi, kami memiliki total 147 SKS yang bisa dikerjakan selama 8 semester, insya Allah, di mana kami menempatkan mata kuliah pengantar di semester 1 dan 2, semester 3 dan sampai semester 7 adalah mata kuliah yang sudah mulai advance, dan kami menerapkan internship di semester antara pergantian semester 5 dan semester 6. Kemudian di semester 8 kami hanya mencanangkan ada KKN dan tugas akhir. Berikut adalah peta mata kuliah dari program studi bisnis digital.
Jadi sudah kami sudah memastikan bahwa sebaran mata kuliahnya di setiap masing-masing semester adalah 21 SKS. 20 hingga 21 SKS gitu. Jadi memang di tempat kami rata-rata mata kuliahnya bernilai 3 SKS. Hanya mata kuliah umum dan pengantar ilmu ekonomi saja yang memiliki jumlah 2 SKS. Kemudian di semester 6 dan 5, 6, dan 7, kami memiliki mata kuliah pilihan sesuai dengan konsentrasi, yaitu Digital Business Analyst atau Digital Creative Entrepreneur. Yang warna hijau adalah Digital Business Analyst, dan yang warna kuning adalah Digital Creative Entrepreneur. Mohon maaf, yang warna orange adalah Digital Creative Entrepreneur. Jadi memang mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan untuk memastikan bahwa mereka memiliki konsentrasi apa atau kompetensi apa yang mereka inginkan di akhir perkuliahan. Ini adalah fasilitas dalam program studi kami di kampus, ada ruangan kelas, ada komputer, perpustakaan, klinik, kemudian juga ada balerung, asrama, gor, masjid, dan terima kasih Bapak dan Ibu. Kami Pak Ramadan di Bisnis Digital Ugris punya semboyan Go Digital Beyond Success. Berharap bahwa nantinya bisnis digital ini lebih sukses dari prodi yang lain. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Begitu Sama-sama, Bu. pendapat dari saya. Terima Ya, kasih. Bu Ika, di Semarang kelihatannya Undip juga udah keluar izinnya ya buat bisnis Ya, digital ya. Undip tahun ini Tahun ini 2023 betul. 2024 juga ada bisnis digital. Kalau di PGRI ini di daerah mana ya? Di Semarang. Saya ya? di daerah Dr. Cipto Tengah Kota, Pak. Tengah kota ya. Oh, siap. Ya. Soalnya kemarin saya dari Undip yang di atas tuh apa namanya? Yang Tembalang? Tembalang, betul, dari sana jalan-jalan. Wah, kenapa nggak mampir, Pak? Iya, nanti saya kemarin nanya sama Pak Ali nomor handphonenya berapa, kali nggak sibuk bisa diskusikan. Sama Iya. ini Bu, di Semarang sendiri selain Undip sama PGRI Semarang, yang di Semarangnya ya Bu, itu ada berapa lagi Bu bisnis digital? Sejauh ini yang kami tahu di Salatiga dan di UKSW. Oh, jauh berarti, kalau Salatiga kan masih jauh ya Bu ya? Salatiga di UKSW dan di daerah Ungaran, Pak, di Ngudi Waluyo. Oh, itu Pak Jaya ya? Pak Jaya, iya. Pak Jaya. Duluan Ya, Pak Jaya malahan. iya, kalau di Ungaran memang duluan Pak Jaya sih, baru ke PGRI, baru ke Undip ya, kalau tidak Iya. salah ya. Katanya tahun ini juga UNES mau buka untuk bisnis digital. Iya, UNES tuh kemarin ada dia juga lagi nyusun, kemudian lagi nanya-nanya juga karena baru mau pengajuan mereka ya, jadi ingin juga ada bisnis digital sih seperti itu. Baik Bu, saya izin presentasi sedikit ya Bu. Ya, Pak silakan. Terima kasih. Ini Bu moderatornya izin ya Bu, saya presentasi sebentar, sedikit materi aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita bertemu di beberapa kesempatan ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebetulnya kalau dari teman-teman UPPS ya untuk dosennya, ini bisa Bu dijadikan sebagai pertemuan ilmiah. Jadi Bapak Ibu tinggal membuatkan sertifikatnya saja. Ini sudah bisa dimasukkan dalam BKD. Kebetulan lagi pada nyusun BKD nih. Sertifikat mengikuti kegiatan penyusunan kurikulum atau pertemuan ilmiah. Ini bisa dijadikan sebagai BKD. Oke, saya mungkin menyebutnya lokakarya ya Bu, karena kemarin juga kita sudah adakan di Pakuan, kemarin juga saya sudah adakan di mana? Yang di Jogja terkait lokakarya. Kita menyebutnya sih lokakarya dalam artian untuk sebenarnya bukan membedah tapi just discussion ya, just to be discussed, kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman di anggota. Makanya tadi di awal saya menanyakan ada berapa nih, karena setahu saya terakhir kemarin diskusi dengan teman-teman di
ABISD adalah biasanya harus ada mata kuliah penciri ya, harus ada ciri khas dari masing-masing kampus. Misalnya kalau mau jadi digital marketing yang hebat, kuliahnya di Unpigris gitu kan, PGRI Semarang gitu ya. Nah harus ada memang mata kuliah yang khas, yang memang tidak ada di kampus lain. Nah ini saya sedikit terkait kebetulan di situ kita bahasnya kurikulum, maka saya sebutnya sebagai Lokakarya Review Kurikulum berbasis OBE gitu ya. Karena OBE ini sudah menjadi keharusan sebetulnya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini pertama mungkin kita brainstorming aja ya, artinya kita memahami bersama mungkin bahwa OBE itu ada 4. Pertama adalah sistem pendidikan yang menekankan pada dapat siswa yang dilakukan dengan baik dan mereka dalam pengalaman belajar. Ya. Kalau kita bicara terkait pengalaman belajar kan berarti memang kita harus fokus terhadap apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Kemudian OB itu memerlukan restrukturisasi kurikulum, pengajaran, pembelajaran, penilaian, dan praktek pelaporan. Nah ini biasanya poin 2 ini menekankan kepada project base. Saya nggak tahu kalau di kurikulumnya Bu Ika ada project base dengan ada studi kasus apa tidak gitu ya. Karena ini akan menjadi portofolio atau luaran. Ya biasanya kalau di OB itu setiap mata kuliah mesti ada target luarannya kira-kira kalau mata kuliah ini mata kuliah inti ya Bu, mata kuliah inti di prodi kira-kira target luarannya apa gitu. Nah itu yang memang harus disiapkan di dalam RPS. Kemudian kurikulumnya dirancang agar siswa dapat mencapai kemampuan tersebut. Jadi mencapai kemampuan itu harus dilihat dari itu tadi lingkungan mahasiswanya ya. Misalnya mahasiswanya lebih banyak kemana gitu. Nah itu juga yang harus kita siapkan. Jadi di ujung RPS itu ya di setiap mata kuliah itu harus ada penjelasan terkait ini tuh targetnya akan kemana, tujuannya akan kemana gitu. Nah itu yang mungkin jadi pencapaian mahasiswa seperti itu. Terakhir adalah siswa harus dapat menunjukkan capaian learning outcome-nya dalam bentuk pengalaman belajar. Contohnya misalnya market research gitu ya. Saya lihat ada mata kuliah market research. Tujuannya adalah mereka bisa mengevaluasi pasar. Salah satunya misalnya terkait bisnis digital. Mungkin kalau bisa kita ambil contoh misalnya ada Alpha Gift yang memang punya terkait yang e-commerce-nya yang sederhana. Dari situ kita bisa lihat pertama apa yang dihasilkan. Kemudian dari hasilnya di lapangan apakah memang AlphaGift itu memberikan peningkatan terhadap omset. Kemudian apa yang mahasiswa bisa lakukan analisis di sana. Nah itu juga mungkin akan memberikan studi kasus sehingga mahasiswa punya pengalaman belajar yang menarik. Ya ternyata kuliah di bisnis digital itu tidak melulu ada di kelas gitu, tidak dicekokin sama teori-teori dan sebagainya, tapi mereka miskin dengan apa yang namanya praktek, apa yang namanya problem solving. Nah itu yang kemudian coba dihadirkan oleh DE gitu ya. Nah kalau kita di seterusnya di sini adalah bukan apa yang mereka pelajari, tapi apa yang mereka akan dapat pelajari gitu ya. Sehingga nanti benar-benar kompetensi, benar-benar mata kuliah itu mereka akan mendapatkan endingnya gitu seperti apa gitu ya. Kayak misalnya tadi mungkin mata kuliah startup gitu ya. Apa yang mau direncanakan dari mata kuliah startup? Kalau di kampus kami mata kuliah namanya startup dan finansial teknologi gitu ya. Nah mereka itu di endingnya mereka harus mendapatkan salah satunya adalah tools apa saja yang digunakan dalam fintech ya. Kemudian mereka minimal mendesain sebuah prototipe terkait digital finansial ya, minimal prosesnya seperti apa, kemudian bentuknya bagaimana, minimal itu yang mereka harapkan. Jadi ketika mereka mendapatkan prototipe tersebut mampu mendesain desain tersebut, mereka punya pengalaman, oh ternyata kalau mau membuat aplikasi yang seperti ini modelnya seperti ini, jadi mereka sudah paham tata caranya seperti itu ya. Itu yang kemudian kita lihat sebagai OBE. Nah ini luarannya adalah kemampuan apa yang didapat oleh siswa yang kemudian bisa
komunikasikan ke dalam dunia kampus. Atau misalnya setelah mereka dapat gambaran tersebut, bolehlah misalnya UAS itu project. Jadi mereka mempresentasikan apa yang mereka dapatkan, melihat apa yang mereka hasil analisis di lapangan. Jadi membantu mereka untuk bisa percaya diri terhadap apa yang mereka dapatkan. Nah, tugas kita sebagai dosen adalah bagaimana meningkatkan atau tinggal menambah apa yang mereka kurang dalam mata kuliah tersebut. Kemudian bagaimana cara terbaik untuk membantu siswa mencapai kemampuannya, yaitu melalui proyek, melalui studi kasus, kemudian kita dampingi apa yang mereka lakukan sehingga nanti match dengan kebutuhan apa yang di industri, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui apakah siswa telah mencapainya, ya kita ukur. Kemudian diukurnya bagaimana, ada KPI-nya, ya itu tentunya dosen memahami, lebih paham bagaimana mengukur apa yang sudah dicapainya. Ini juga mungkin perlu Bu Ika dimasukkan di dalam kurikulum terkait tujuan dari setiap mata kuliah atau tujuan dari program studi tersebut, terkait profil-profil lulusannya akan seperti apa. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan lebih lanjut. Kalau misalnya kurang, berarti kurikulumnya harus bisa dinamis gitu ya. Jadi kalau kurikulum nama mata kuliah mungkin tidak perlu diganti-ganti Bu. Jadi kalau nama mata kuliah sebaiknya umum aja. Sehingga nanti RPS-nya bisa mobile. Jadi kalau misalnya ternyata tadi kalau tidak salah dari mata kuliah ada mobile programming gitu ya. Mungkin hari ini terkait Android, mungkin semester besok terkait apa, itu tinggal dimobilisasi di RPS-nya saja. Sehingga nanti kurikulum itu bisa bertahan sampai dengan 5 tahun baru bisa kita lakukan evaluasi kembali. Nah, ini adalah konsep OBE-nya, ini yang saya kotak merah aja ya, kita fokus ke kotak merah, di mana terkait fakultas, alumni, dan advisory board. Itu adalah dari program studi. Jadi program studi itu menentukan tujuan dari program studi itu seperti apa yang ingin dicapai gitu ya oleh mahasiswa, sehingga ketika mereka benar-benar keluar dari institusi, mereka sudah siap. Ya kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa kurikulum kita ini apakah harus langsung link and match dengan industri, atau kurikulumnya harus benar-benar vokasi gitu ya. Di dalamnya semua benar-benar praktikum. Saya pikir konsepnya tidak seperti itu. Jadi kurikulum ini adalah bagaimana kita meletakkan dasar kepada mahasiswa sehingga mereka memiliki basic ketika mereka terjun ke dunia usaha atau bekerja. Nah, ini tahapan penyusunan kurikulum, mungkin kita brainstorming aja. Pertama, tentukan dulu profil lulusannya, gitu ya. Jadi kalau profil lulusannya ada 3 misalnya, kemudian tujuan program studinya apa, kemudian capaian pembelajaran lulusannya seperti apa, itu dikaitkan PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, baru masuk ke bahan kajian dan mata kuliah. Misalnya tadi adalah digital kreatif entrepreneur gitu ya. Nah, itu bahan kajiannya misalnya satu entrepreneurship, yang kedua misalnya terkait e-commerce. Jadi yang bahan kajiannya memang sifatnya lebih umum gitu ya. Kemudian dari situ kita menentukan mata kuliahnya. Oh, kalau bahan kajian e-commerce mungkin mata kuliahnya 1 pengantar e-commerce, yang kedua analisis dan strategik e-commerce, yang ketiga mungkin terkait manajemen dan arsitektur e-commerce, yang keempat mungkin digital payment atau financial teknologi yang berhubungan dengan e-commerce. Nah, dari mata kuliah kita susun itu kemudian kita kerucutkan lagi. Kira-kira lingkungan kita ini yang lebih reasonable untuk dilaksanakan itu yang mana? Contohnya misalnya di daerah Semarang itu lagi rame terkait pengembangan digital marketing. Oh, berarti kita masuk kepada e-commerce dan teknologi e-commerce-nya. Berarti kita harus masuk kepada mata kuliah tentang bagaimana membangun bisnis e-commerce atau misalnya e-commerce bisnis model seperti itu. Itu yang kemudian kita jadikan sebagai bahan masukan untuk penguatan dari mata kuliah. Karena kenapa? Mata kuliah ini harus benar-benar bisa mengcover kebutuhan lokal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berikan misalnya salah satunya mata kuliah yang kira-kira di sekitar kita itu kayaknya tidak terlalu ada dampaknya. Nah, itu juga mungkin menjadi pertimbangan tentunya ya ketika kita menyusun mata kuliah tersebut. Kemudian kurikulum. Nah, ini struktur dan komposisi mata kuliahnya. Nah, ini kalau di bisnis digital ini kan bauran antara teknologi, manajemen, bisnis, dan ekonomi. Nah, ini kira-kira proporsionalnya Bu Ika juga harus bisa menentukan. Kira-kira proporsional teknologinya berapa banyak. Ini tidak ada ukuran ya Bu, harus sekian persen itu tidak ada, tapi ditentukan oleh masing-masing prodi gitu ya. Kira-kira saya butuhnya teknologi itu misalnya
40%, kemudian 20% bisnis, 30% misalnya manajemen. Nah, itu dari situ proporsional yang mungkin bisa kita tentukan. Sehingga struktur kurikulum yang kita buat itu lebih kompak gitu ya, lebih dinamis, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan di sekitar lingkungan kita. Karena tujuan kurikulum ini sebetulnya mencetak lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan juga internasional. Jadi tidak melupakan apa yang memang ada di lingkungan kita, seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus juga paham bahwa setiap mata kuliah itu punya capaian gitu ya. Di semester ini ada mata kuliah startup. Pertemuan pertama apa yang mereka harus dapatkan, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan keempat. Kemudian ujung dari mata kuliah ini apa yang harus mereka capai. Nah, kira-kira itu sudah bisa dilakukan apa tidak. Untuk menentukan ini saya pikir Bapak Ibu tidak perlu sampai wah banget gitu ya, tidak perlu sampai kayaknya mencapai yang tertinggi tidak. Terutama bagi dosen dalam merumuskan atau memberikan materi pelajaran di kelas itu tentunya disesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan di RPS. Nah, jika memang dari dosen merasa ada yang perlu untuk dievaluasi, maka mungkin di RPS itu dicantumkan atau dikasih satu kolom lagi untuk tanggapan dari dosen misalnya. Kalau di beberapa kampus itu Bu ada namanya LKP. LKP itu lembar kinerja per semester. Di situ mereka nulis hari itu mereka belajar apa, pertemuan keberapa, kemudian materinya apa, subpokoknya apa, kemudian evaluasi. Ada nggak yang perlu ditambahkan dari pertemuan tersebut gitu ya. Karena kan kalau misalnya tidak ada formnya biasanya dosen juga nggak nulis tuh evaluasinya di mana. Ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi kurikulum Bu Ika ketika nanti proses kurikulum itu dilaksanakan. Yang kedua, ketika nanti akreditasi dulu saya waktu di BAN tuh ditanya, Bapak cara mengukur kurikulum ini sudah jalan apa tidak tuh bagaimana? Kemudian saya sampaikan bahwa kurikulum itu kita evaluasi per semester yaitu mata kuliahnya. Misalnya semester 1 ada 7 mata kuliah. Nah, lembarnya itu di LKP itu ada satu kolom namanya evaluasi. Apakah sudah sesuai dengan RPS-nya? Mahasiswanya ada tugas yang mengarah kepada RPS-nya apa tidak? Kemudian ada evaluasi enggak dari dosen terkait cakupan, luasan, sama pemberian materi di pertemuan tersebut. Nah, itu akan menjadi dasar berarti kalau itu sudah ada berarti kita melakukan apa yang menjadi kajian atau evaluasi di setiap semester. Nah, itu juga perlu untuk kita lakukan dalam rangka memperkuat kurikulum yang sudah kita bentuk. Jangan sampai setelah kita buat, udah dosen ngajar, kita tidak pernah tahu apa yang diajarkan, kemudian juga mahasiswa akhirnya juga menerima aja. Kalau kata orang Jawa, nerimo wae, katanya seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita di program studi. Sehingga kita harus bisa memastikan kurikulum itu running well. Kemudian isi mata kuliah. Nah, ini juga isi mata kuliah menjadi fokus dalam pengembangan dari setiap mata kuliah tersebut. Luasannya bagaimana, kemudian berapa SKS, terlalu banyak SKS-nya apa tidak, waktu yang ditempuh di setiap mata kuliah juga harus. Ya, ini menggambarkan bahwa kurikulum kita itu proporsional. Jangan sampai misalnya kayak kepemimpinan, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Nah, kalau misalnya 3, materinya bahan kajiannya seperti apa? Misalnya terkait leadership, terkait teamwork, kemudian terkait creativity, kemudian terkait organisasi. Apa kalau misalnya tidak, dipilih yang mungkin cukup 2 SKS. Karena juga mahasiswa mungkin terlalu boring kalau misalnya teori itu sampai dengan 2,5 jam atau 1 SKS 50 menit sehingga 3 SKS itu menjadi 150. Nah, itu juga menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi dasarnya dari mana gitu untuk melihat SKS-nya. Nah, biasanya itu ditentukan dari bahan kajian. Seberapa luas bahan kajiannya, seberapa luas materi yang dibentuknya itu mungkin akan memberikan jumlah SKS yang kita tetapkan pada setiap mata kuliah. Jadi kalau tadi dari presentasi Bu Ika kan mata kuliahnya yang umum 2, nah yang prodi inti itu 3. Nah, ini pertanyaannya penyusunannya harus difikskan kenapa 3 apa iya semua prodi itu memang mata kuliahnya 3 SKS apa seperti apa. Jangan ada yang 4 Bu, harus ada yang 4, harus ada yang 3 dan sebagainya.
Nah, itu tergantung dari bahan kajian dan keluasan dari materi yang akan kita capai. Terakhir adalah bagaimana juga menjadi bahan kajian untuk menentukan berapa jumlah SKS. Kemudian pembelajaran. Nah, teaching dan learning ini kalau sekarang kan udah user learning. Mereka terhadap mata kuliah tersebut. Kalau dulu kan kita kasih teori, kita kasih ini udah selesai. Ya mungkin bisa diselingi dengan diskusi atau misal bisa diselingi dengan tugas mandiri atau bisa diselingi dengan project based yang memang mereka bisa lakukan untuk menambah kompetensi mereka. Makanya kalau di situ di beberapa kampus tuh ada namanya digital business project. Nah, itu bisa dilaksanakan di semester 5 maupun semester 6. Sehingga mereka memang punya satu kemampuan mandiri yang memang mereka bisa highlight gitu ya, memang mereka bisa tingkatkan melalui digital business project ya. Mau projectnya tentang apa, monggo dari prodi bisa menentukan arahnya mau kemana. Ya mungkin tadi digital planner, salah satu digital projectnya adalah bagaimana mereka mencoba membangun usaha, bisnis plan-nya itu seperti apa. Nah itu mungkin bisa dicantumkan di beberapa kurikulum yang ada di UIK. Kemudian assessment ini perlu sangat penting sekali karena setiap semester tuh biasanya mesti ada assessment di setiap pembelajaran. Jadi semester 1 ya mata kuliah misalnya salah satunya bahasa Inggris gitu ya. Misalnya ini menjadi permasalahan sih sebetulnya bahasa Inggris. Apakah memang perlu bahasa Inggris itu sampai 4 semester? Kan mereka di SD, SMP, SMA udah belajar bahasa Inggris. Sekarang di kuliah tuh mereka belajar bahasa Inggrisnya tentang apa gitu ya. Misalnya mau dibuat contoh aja ya Bu, misalnya saya mau bahasa Inggrisnya dibuat seperti kampung Inggris misalnya. Jadi mereka fokus bagaimana bisa berkomunikasi lewat bahasa Inggris, kemudian bagaimana bisa membangun komunikasi dengan bahasa Inggris, atau memang pada saat pembelajaran bahasa Inggris semuanya wajib menggunakan bahasa Inggris di ruangan itu. Nah itu juga menjadi pertimbangan di dalam RPS yang kita bangun. Sehingga nanti bahasa Inggris dari mata kuliah bahasa Inggrisnya mau kita capai adalah minimal mahasiswa di semester 1 itu mampu mampu menjelaskan tentang dirinya dalam bahasa Inggris, mampu mempresentasikan dirinya dalam bahasa Inggris, mampu menjelaskan apa yang mereka inginkan dalam bahasa Inggris. Mungkin endingnya adalah di bahasa Inggris 2, bagaimana mereka membuat proposal bisnis dalam bentuk bahasa Inggris. Sehingga mereka bisa presentasi, mereka bisa menjelaskan dan sebagainya. Sehingga ending dari bahasa Inggris ini tercapai. Salah satunya lah mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Itu juga mungkin yang menjadi tujuan gitu ya dari setiap mata kuliah. Kemudian monitoring dan evaluasi ini harus ada lembar monitoringnya Bu. Salah satunya tadi LKP, harus ada lembar evaluasinya karena biasanya di akreditasi ini kita cantumkan di PPEPP. Itu PPEPP itu kan ada monitoring, ada proses monitoringnya, kemudian pelaksanaan, penetapan, evaluasi, peningkatan dan tindak lanjut. Nah itu juga harus kita lakukan gitu. Karena kalau tidak ada monitoring dan evaluasi, kurikulum kita akan susah kita lihat gitu ya. Sehingga kurikulum kita ternyata nih tidak sesuai nih, ternyata larinya sebelah kanan dan sebagainya. Nah itu akan menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum. Nah ini kita sama-sama berpikir bahwa capaian pembelajaran lulusan itu fokusnya kepada lulusan, ya. Bagaimana ketika mereka lulus, mereka mampu untuk menyelesaikan, mampu mencerminkan dirinya mereka adalah bisnis digital. Contohnya seperti ini. Kemarin ada mahasiswa dari Unpad memahami tentang data analitik. Ketika data analitik mereka, oh kayaknya nih dari bisnis digital nih, karena biasanya yang belajar terkait data analitik itu dari bisnis digital. Jadi ketika mereka lulus pun mereka sudah tercirikan bahwa mereka itu adalah orang bisnis digital. Ya, jarang yang kemudian membahas terkait data analitik itu di beberapa prodi yang lain. Kalaupun ada mungkin sifatnya tidak terlalu mendalam. Nah ini yang kemudian menjadi ciri sebagai lulusan bisnis digital gitu ya. Seperti tadi yang dicantumkan oleh Bu Ika terkait bagaimana mereka bisa mengimplementasikan. Nah itu yang kemudian kita sebut sebagai capaian pembelajaran lulusan yang bisa diimplementasikan oleh lulusan. Nah, saya mencoba untuk merangkum dari
body of knowledge yang ada di BUIKA dan beberapa kampus yang di anggota. Jadi asosiasi itu sekarang anggotanya udah 125 ya. Dari 125 ini saya coba merangkum sebenarnya body of knowledge secara umum itu seperti apa. Gitu ya. Ini ada beberapanya terkait teknologi informasi, bisnis dan manajemen, kemudian finansial teknologi, desain dan multimedia, dan terhadap leadership dan organisasi. Nah ini secara umum, nanti kalau kita turunkan modelnya seperti ini. Nah ini kebetulan saya izin ambil dari punya ibu, gitu ya, dari Inggris. Ini adalah body of knowledge, ya. Jadi saya coba merangkum sedikit. Pertamalah competitive advantage-nya, yaitu terkait tentunya tugas akhir. Ya, sebenarnya tugas akhir ini sudah digaungkan ya Bu, bahwa tidak perlu lagi menulis skripsi, cukup dengan project atau jurnal. Kemarin tuh dari negeri Yogyakarta, dia karena peringkat 1 nasional, itu bisa dikonversi Bu, jadi tugas akhir. Jadi dia selesai kuliah 3 tahun gitu, tinggal nyusun laporannya 3 bulan tuh udah dinyatakan lulus gitu, 3,5 tahun. Dan ini sangat memungkinkan untuk bisnis digital. Karena bisnis digital ini benar-benar based on project gitu ya. Kalau kita lihat implementasinya, terapannya itu sangat-sangat signifikan. Kemudian yang kedua, ada keahlian berkarya. Ini tentunya bagian dari program pemerintah, bagaimana caranya kita bisa bermasyarakat gitu ya, salah satunya KKN ataupun magang, internship. Nah, yang di sisi kiri, sisi kanan ini ada strong business ethic gitu ya. Jadi memang seorang bisnismen itu harus juga mempelajari terkait etika berbisnis. Jangan sampai dia karena sudah hebat kemudian dia monopoli, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi ada bisnis etik namanya, ada etika bisnis, ada kemudian juga hukum-hukum yang perlu kita pahamin gitu ya, bahwa ada hukum-hukum bisnis yang memang tidak boleh kita lewatkan. Dan itu memang menjadi basic bagi seorang bisnismen gitu ya. Salah satunya beberapa kampus memasukkan malah undang-undang ITE. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan digitalisasi, berhubungan dengan bisnis digital. Maka peran dari law-nya ini, hukumnya ini mereka harus juga paham gitu ya, sehingga bagaimana biar mereka tidak kemudian terjerumus ke dalam praktik-praktik yang melanggar hukum. Kemudian di sebelah kanan itu ada business and IT value. Nah ini sangat penting karena sama-sama kita pahami bahwa teknologi informasi di bisnis digital itu sebagai enabler gitu ya. Kalau kita bilang enabler berarti banyak tools yang kita gunakan gitu ya. Jangan sampai hampir rata-rata kita menciptakan seorang bisnis digital yang memang marah kepada technical kayak programmer ya. Jangan sampai mereka harus misalnya lulusannya ternyata dia bersaing nih dengan informatika, dia belajar Python, kemudian itu juga perlu, tapi mungkin kadarnya yang saya bilang tadi, kadarnya atau proporsinya yang memang harus kita batasin. Karena kenapa? Kita mesti sama-sama berkomitmen bahwa bisnis digital ini konsepnya adalah bisnis ya, dan teknologi sebagai enabler. Jadi bagaimana teknologi ini mampu meningkatkan added value terhadap bisnis kita. Makanya di sebelah kiri itu ada strong business. Jadi peran dari teknologi ini adalah bagaimana membuat bisnis kita ini menjadi lebih meningkat gitu ya. Nah, kalau misalnya mau jadi technical, misalnya menjadi seorang web programmer, apakah memang relate dengan di bisnis digital? Sebenarnya relate juga, tapi mungkin kadarnya gitu ya. Apa memang bisnis digital itu mau melahirkan seorang programmer? Saya pikir tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada memang kajian-kajian yang harus kita bisa pahami. Kemudian di situ saya mengambil, kalau saya salah nanti Bu Ika dikonfirmasi aja ya. Ada digital business analyst dan digital creative business. 1-5 itu dari punyanya Bu Ika. Saya hanya menambahkan kelihatannya, hanya menyempurnakan kelihatannya di digital business analyst perlu untuk mendapatkan artificial intelligence kalau melihat dari body of knowledge yang ada di Bu Ika. Jadi artificial intelligence ini akan menjadi basic, jadi tidak menjadi mata kuliah yang mungkin bisa didapatkan oleh semua konsentrasi, kalau kami konsentrasi. Tapi bisakah artificial intelligence ini kemudian diramu memang menjadi supporting awal? Mungkin salah satunya dengan pengantar data science, atau misalnya salah satunya dengan
pengantar big data dan analitik misalnya seperti, sehingga mahasiswa itu benar-benar basically tentang bisnis analisnya itu dapat di awal. Jadi mereka paham terkait apa, kemudian artificial intelligence ini kan cukup besar cakupannya. Mungkin dikenalkan di awal tuh terkait apa dan sebagainya. Sehingga mahasiswa ini untuk konsentrasi atau untuk CPL digital business analysis ini mereka lebih paham. Yang kedua digital creative entrepreneur. Saya lihat memang di mata kuliahnya ada entrepreneurship, tapi kalau saya memandang justru entrepreneurship ini harusnya lebih fokus lebih dalam kepada teman-teman di digital kreatif. Karena mereka ini akan menciptakan kalau di sana namanya rintisan bisnis baru atau startup. Ya, jadi bagaimana mereka bisa memiliki mental pengusaha, bagaimana mereka bisa berpikir sebagai pengusaha, bagaimana mereka bisa logic thinkingnya itu mereka adalah education based wirausaha gitu ya, entrepreneur. Jadi bagaimana saya ini entrepreneur, jiwa entrepreneurnya keluar, kemudian tools-tools untuk entrepreneur itu mereka memahami dan sebagainya. Kemudian turun kepada teknikalnya startup, e-commerce-nya bagaimana. E-commerce-nya ini kelihatannya saya nggak tahu RPS-nya sedalam apa gitu, tapi menurut saya ini terlalu luas, Bu. Jadi kalau memang sudah masuk kepada capaian lulusan harusnya lebih spesifik. E-commerce-nya mau mengarah kemana? Ke arsitekturnya kah? Atau ke digital aplikasinya kah? Atau analisis desain bisnis e-commerce modelnya? Karena ini juga yang perlu diperhatikan sehingga nanti e-commerce-nya ini nanti nggak tabrakan nanti sama startup. Karena startup juga kan merasa bahwa marketplace dan sebagainya. Karena startup ini juga digital. Jangan sampai kemudian di pertengahan jalan ternyata sama nih irisannya terlalu besar antara startup dengan e-commerce. Nah, kemudian itu juga harus diperhatikan. Kemudian digital kreatif dan entrepreneur. Nah, kenapa nggak dibuat digital kreatif aja? Jadi lebih fokus kepada digital kreatifnya. Misalnya YouTuber itu juga digital kreatif. Misalnya mereka membuat konten kreator misalnya, atau misalnya mereka menjadi seorang spesialis digital konten. Nah, itu juga perlu juga dipertimbangkan. Karena kalau kita bicara terkait entrepreneur kan mereka juga harus bisa mendesain produk, gitu ya. Ya. Kalau misalnya bagaimana mendeskripsikan produk, bagaimana kemudian mereka menjadi wirausaha menjelaskan proposal bisnisnya, bagaimana personal brandingnya dapat. Nah, itu juga bagian dari jiwa wirausaha. Nah, mungkin itu yang kemudian bisa direview oleh teman-teman di PGRI Semarang. Karena menjadi seorang digitalpreneur ini menurut saya mungkin ini sudah yang tertingginya nih Bu, mata kuliahnya mungkin di tengah-tengahnya mesti ada yang jembatani sehingga memang mereka itu siap untuk menjadi seorang entrepreneur yang kreatif gitu ya. Nah, kemudian di situ karena memang ini saya ngambil contohnya aja, saya ngambil 2 keahlian, manajemen dan teknologi informasi. Nah, ini perlu kita letakkan secara mendasar bahwa pengantar bisnis digital ini di awal-awal nih, mungkin di semester 1 kah, di semester 2 sehingga membentuk pemahaman mereka tentang bisnis digital itu akan menjadi dasar. Jadi jangan sampai mereka menyamakan antara semua bisnis itu sama gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi awalan bagi teman-teman di bisnis digital untuk mengetahui sebenarnya bisnis digital itu bukan cuma e-commerce. E-commerce itu adalah salah satu bagian dari bisnis digital. Termasuk seorang YouTuber itu juga masuk bisnis digital. Seorang key opinion leader, ya kalau kita lihat salah satu brand ambassador tuh sekarang mampu menjelaskan tentang produknya, sehingga orang itu kalau mendengar dia ngomong, kayaknya diikutin gitu ya, kayak Le Mineral, ya, Broto Asmoro, siapalah namanya itu dan sebagainya. Kemudian financial management, Ibu kan saya lihat beberapa mata kuliahnya juga fokus ke fintech, ya, ada teknologi finansial, kemudian ada akuntansi. Mungkin ini perlu dijelaskan di awal. Jadi financial management itu seperti apa? Ya, baik dari sisi digitalnya, baik dari sisi konvensional juga menjadi dasar dari bagaimana mengelola manajemennya. Yang kedua di bisnis digital itu mesti ada akuntansi memang, karena seorang bisnis itu minimal memahami terkait laporan keuangan, terkait digital akuntansi bisnisnya dan sebagainya. Kalau di beberapa kampus nyebutnya accounting for business. Nah, jadi kalau akuntansi dasar kan
kesannya kalau saya ya Bu, karena yang memang bukan di akuntansi, kayaknya serem banget deh. Ini harus belajar neraca dan pokoknya yang dasar banget. Dan itu mesti ada lanjutannya Bu, kalau kita nyebut dasar. Jadi kalau kita meletakkan mata kuliah pengantar bisnis digital 1, berarti ada duanya. Mesti ada 2 atau enggak lanjut gitu ya. Kalau misalnya kita bicara akuntansi dasar, berarti ada akuntansi lanjutan. Nggak bisa kita kemudian langsung tiba-tiba manajemen keuangan. Kalau mau yang umum aja berarti misalnya akuntansi for business atau akuntansi apa, tidak ada kata-kata dasarnya. Karena kalau ada kata dasarnya, asesor beranggapan bahwa ini basic. Dan dasar itu punya pakem, punya standar sama pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa dan sebagainya sehingga dasar-dasarnya itu dapat. Nah, ini juga peletakan mata kuliah perlu dipahami secara spesifik gitu ya. Jadi kalau dasar berarti ada lanjutannya gitu ya. Kayak misalnya sistem manajemen pengantar basis data. Nah, berarti ada basis data lanjutan. Karena nggak mungkin cuma sampai di pengantar. Pengantar itu karena basic banget. Apa iya kita mau cuma sampai di pengantarnya aja atau tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengantar manajemen, lanjut ke manajemen pemasaran, lanjut ke manajemen keuangan. Itu kan beririsan semua. Ya, sehingga memang jadi yang namanya pengantar itu mesti ada lanjutannya Bu. Biasanya kalau yang dininya atau enggak ya udah manajemen aja atau manajemen pemasaran ke atau misalnya apa. Pengantar manajemen banyak sih. Biasanya ada lanjutannya manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan karena itu menjadi basic dari proses manajemen. Nah, pengantar ilmu ekonomi mungkin beberapa kampus sudah spillnya jadi ekonomi makro atau ekonomi mikro atau ekonomi digital atau yang memang ilmu ekonomi nasional atau apalah ekonomi digital dan ekonomi dan inovasi digital. Nah, itu juga mungkin bisa mengarah seperti itu karena sekarang kan ekonomi sudah mengarah ke ekonomi digital. Nah, pengantar ilmu ekonomi ini yang mau diajarkan adalah ekonomi paling basic, berarti akan bercampur dengan konvensional. Nah, itu juga perlu diperhatikan apakah nanti tujuan dari mata kuliah ini sampai kayak pertemuan 14 itu tercapai apa tidak. Jangan sampai dipadat-padatkan akhirnya kemudian tidak tercapai juga. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum karena semester 1 ini apa, semester 2 apa, semester 3 dan sampai dengan semester akhir. Kemudian dasar keahlian teknologi saya ambil tidak terlalu banyak, yang umum saja saya ringkas dari punyanya Ibu, yaitu pengantar teknologi informasi, algoritma dan basic programming, dan pengantar data science. Sebenarnya pengantar data science ini mungkin perlu juga ya, karena di situ Ibu nyantumin ada data mining, ada big data, ada digital business analytics. Nah, itu semuanya tidak bisa langsung mereka dapat gitu ya, walaupun memang di mata kuliah, tapi ini perlu pemahaman awal ya, sehingga mereka basicnya kuat karena ketika kita bicara terkait digital business dan data analitik, ini mainannya hitung-hitungan, visualisasi data, kemudian bagaimana kita menggunakan machine learning. Saya nggak tahu kalau memang pakai machine learning. Saya lihat di situ Ibu ada statistik ekonomi gitu ya. Apakah memang cukup satu aja? Karena kan statistik ada dua biasanya, ada deskriptif dan ada juga statistik yang kedua biasanya. Atau mau tulis statistik for business dan sebagainya, itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, itu yang kedua. Jadi setelah kita turunkan dari atas sampai dengan ke dasar, terakhir adalah pengembangan kepribadian ini menjadi ciri khas nih PGRI dan pendidikan karakter. Nah, ini menjadi ciri khas bahwa seorang lulusan PGRI itu punya karakter seperti ini. Nah, ini bisa menjadi mata kuliah penciri atau bisa menjadi mata kuliah ciri khas dari PGRI Semarang. Kemudian saya lihat Ibu sudah memisahkan ya antara Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau di saya masih digabung Bu, tapi 4 SKS gitu. Jadi kita panjangin, di dalamnya ada anti korupsi dan sebagainya lah masuk di situ semua. Ya. Kemudian saya lihat juga ada bahasa Inggris, nah itu bahasa Indonesia, dan ini mungkin Ibu perlu dipertimbangkan terkait literasi digital. Kira-kira anak-anak perlu nggak untuk diberikan informasi terkait mata kuliah tentang literasi digital? Karena setelah sekarang ini kan bagaimana mereka berhasil di dunia bisnis digital, mereka harus bisa menguasai dengan baik terkait literasi digital. Literasi digital itu kan banyak tuh mata kuliahnya terkait pemahaman digitalisasi, kemudian ekonomi dan sebagainya. Nah, itu juga perlu mungkin dipertimbangkan karena saya lihat poin Ibu nih banyak sekitar kurang lebih 55% itu mengarah ke digitalisasi dan teknologi informasi. Jadi mungkin perlu Ibu penguatan melalui literasi digital diberikan di awal sehingga mahasiswa itu mampu untuk menjelajahi semua
teknologi yang berbasis digital. Karena mereka juga perlu tahu tentang literasi digital. Yang kedua, ini saran aja Bu, mungkin di situ kan ada Ibu pendidikan karakter gitu ya, ada PGRI dan pendidikan. Mungkin perlu nggak ditambahkan atau dimasukkan terkait kecakapan antar personal. Jadi personal brandingnya mereka di situ ada. Jadi ketika misalnya diajarkan terkait karakter apa sih yang harus dominan di kampus, maka di situ pun juga mereka harus ada etik misalnya. Kecakapan antar personal ini bagaimana membangun karakter seorang manusia yang berbudi pekerti baik. Nah, kalau udah berbudi pekerti baik dalam tanda kutip, ketika dia berbisnis, dia nggak mungkin monopoli gitu ya, dia nggak mungkin korupsi. Harapannya sih seperti itu Bu. Walaupun banyak bisnismen kemudian yang berakhir di penjara gitu ya, saya nggak tahu yang kenapa kasusnya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi perlu kita tanamkan terkait kecakapan antar personal. Jadi bagaimana mereka bisa memahami bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang perlu dihormati dan diamanahkan. Nah, itu mungkin kecakapan antar personal ini yang kemudian akan mendukung pendidikan karakter di PGRI. Jadi penguatan-penguatan mata kuliah yang memang kelihatannya beberapa perlu dilakukan oleh ibu dan tim gitu ya. Kelihatannya karena saya lihat mata kuliahnya ini struktur kurikulumnya sudah sangat bagus dan memang mengarah kepada orang-orang yang memang di bidang bisnis analis gitu ya, dan teknopreneurnya pun mengarah ke teknopreneur yang berbasis digital. Nah, ini Bu, untuk peta mata kuliahnya sebenarnya sih tidak ada masalah dengan ini dan memang sudah cukup bagus. Kalau di beberapa kampus dan memang yang kita lihat biasanya ada mata kuliah prasyarat ya Bu ya. Saya nggak tahu Iya, kalau di PGRI juga ada apa nggak, tapi sama Pak. ada. Kalau misalnya kayak akuntansi dasar kan dia adanya lagi di ekonomik dan bisnis statistik di semester 3 Bu ya. Nanti akuntansi dasar ini nanti lanjut ke financial management juga di fintechnya. Jadi pengantar manajemen akuntansi dasar itu Oh, jadi mata kuliah prasyarat untuk nanti ada financial management terus nanti lanjut ke financial teknologi begitu. gitu ya. Jadi memang kalau finansial manajemennya kan finansial teknologinya sudah nyambung, cuman apakah nanti materi di RPS akuntansi dasar ini ketika di endingnya sudah mulai membahas finansial manajemen apa tidak Bu? Karena biasanya untuk relate-nya itu biasanya ada nyambung tuh di akhir sehingga tapi nanti diperhatikan aja ya Bu, karena Ya, kelihatannya jangan sampai karena kan kalau akuntansi dasar khawatirnya yang dasar-dasar aja jadi tidak menyentuh nanti yang manajemennya. akuntansinya kami sudah mengarah kepada proses bisnis Pak. Jadi Nah, memang bukan walaupun tulisannya akuntansi dasar tetapi memang sudah kami canangkan bahwa akuntansi ini nanti harus bisa membackup antara financial management dan financial teknologi. Jadi sudah diarahkan ke sana. ya bagus, cuman ya itu tadi sih kalau orang lihat Ya, akuntansi dasar gitu ya namanya. Kalau ya, kenapa nggak Ibu misalnya akuntansi for bisnis atau misalnya ya, akuntansi apa gitu ya. baik, Jadi tidak mengarah harus karena kalau dasar itu ada standarnya Bu. Kemarin betul. kita di apa itu dari ban PT-nya Bapak hati-hati menggunakan dasar ya karena dasar itu sudah ada ininya sudah ditentukan arahnya gitu. Jadi jangan sampai karena semester 1 ditulisnya semua dasar. Nah, itu juga harusnya nggak baik untuk pertumbuhan kurikulum ke depan. Nah, kemudian pengantar manajemen ini kan di situ juga saya lihat larinya langsung kepada pengantar ekonomi sama pengantar manajemen ya Bu ya. Nah, pengantar manajemen di semester 2 tidak ada lanjutannya ya Bu. Maksudnya tidak ada pemahaman lagi tentang manajemen atau memang Nah, dicampur antara manajemen dengan akuntansi menjadi financial management. iya, kemudian nanti dilanjut di semester 3 di brand management. Brand management. Oh, seperti itu ya. Boleh. Nah itu ya Bu, nanti di sebenarnya sih sudah bagus ini apa larinya, cuma nanti pemahamannya aja Bu, artinya mendeskripsikannya itu yang memang harus dipahami. Kemudian di situ ada mata kuliah yang bebas, itu seperti matematika ini matematika bisnis atau matematika aljabar atau matematika apa Bu? Matematika bisnis, Pak. Oh matematika bisnis. Ibu kenapa sih nggak ditulis saya matematika bisnis Bu? Ini Jadi saya enggak. cerita habis ini, Pak. Saya cerita habis ini. Jadi nggak maksudnya tidak menduakan persepsi gitu Bu. Jadi kalau Ya. misalnya dilihat orang langsung karena kalau misalnya terlalu banyak menimbulkan persepsi ganda, nanti malah proses akreditasi mungkin padanya terlalu harusnya nggak teknikal harus ditanyakan lagi gitu Bu. Nah itu yang menyita waktu Ibu nanti kalau
Itu sih. Kemudian di semester 2-nya juga tuh ada algoritma, kan dia langsung ke web programming. Kemudian di situ ada database system. Nah, sistem database atau bisnis database management system atau database system di sini itu dia belajar terkait basic atau sudah pada pengolahannya atau seperti apa Bu. Karena biasanya di semester 2 itu di semester 2 minimal ada terkait pengantar sistem basis data atau sistem basis manajemen sistem basis data sehingga nanti di semester 3-nya itu bisa masuk kepada basis data yang kemudian mengarah ke data mining. Kayak data mining memang basicnya ke basis data sih Bu. Seperti itu. Kalau dari web design kan idealnya kalau web design itu bicara terkait HTML, tidak bicara tentang database. Seperti itu sih Bu. Ya. Jadi kalau database system itu memang kan komposisinya adalah teori 1, 2 praktek. Nah, yang di teori ini kita pengantar, kemudian yang prakteknya ini adalah sudah mulai pengolahan data begitu. Jadi sudah di-combine di situ ya Bu ya. Sudah di-combine. Jadi biar nanti pemahaman bisa lanjut. Nah, seperti itu Bu yang nanti dilihat. Baik. Kemudian ini ada apa nih, blockchain teknologi itu tidak ada ini Bu, tidak ada irisan kemana tiba-tiba mereka dapat blockchain gitu Bu. Ya, ini kayaknya garisnya kurang dari fintech ke blockchain harusnya Pak. Iya, kalau fintech ke blockchain ya harusnya ada di mana tuh Bu? Kayaknya tidak ada fintech di semester 3 ya. Tidak Atau ada Pak fintech dimasukin di dalam semester 4 ya. 4. Iya. Berarti langsung disandingkan aja fintech sama Ya, blockchain jadi ya. begini Pak, kami punya mata kuliah yang disebut dengan penjadwalan blok. Jadi kami karena berkenaan dengan itu, kami menyelesaikan dulu mata kuliah yang kita anggap sebagai Bloknya ya. dasar, baru dilanjutkan ke ini. Jadi pembagian satu semester itu bukan berarti satu semester dia harus menjalankan misalnya fintech terus, tidak, tetapi fintech itu 3 bulan awal diselesaikan 16 pertemuan, habis itu lanjut ke blockchain. Jadi Baik. gitu sebenarnya. Jadi memang kami ada permasalahan di penjadwalan bloknya karena kami menempatkan beberapa mata kuliah dalam satu semester yang harusnya menjadi urutan gitu Pak. Betul. Nah, ini nggak apa-apa Bu. Mungkin dibuatkan aja sebagai tambahan mungkin Bu. Di struktur kurikulumnya Ibu kan ada tuh sebaran mata kuliah Bu. Iya. Nah itu mungkin ditambahkan mata kuliah prasyarat. Jadi nanti ini bisa disandingkan nih antara roadmap Ibu dengan prasyaratnya. Jadi nanti kebacanya di sana. Jadi nanti yang ketika di assessment itu mereka melihat arahnya ke sana. Gitu. Jadi misalnya untuk menempuh mata kuliah web programming berarti harus lulus mata kuliah ini, harus lulus mata kuliah ini. Seperti itu sih. Kalau itu sudah ditentukan sih Pak, kalau di ininya kurikulumnya. Di RPS-nya juga sudah ditulis bahwa ada mata kuliah yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan semua. Di sebaran mata kuliahnya ada Bu? Di sebaran mata kuliah. Oh, baik. Tinggal kita tambahkan di sebaran mata kuliah. Betul, di sebaran. Karena kalau RPS itu biasanya jarang dilihat sih Bu. Paling satu aja yang coba lihat dong RPS-nya 1 apa 2 apa 3 gitu. Itu doang sih, tidak terlalu banyak yang ditanyakan. Dan beberapa kalau saya dengar dari teman-teman di Lamemba biasanya mereka tidak terlalu pada teknikal itu. Biasanya mereka melihat kalau sudah real dan sebagainya mereka tidak terlalu. Jadi yang mereka tanyakan tuh kalau yang memang mereka membingungkan aja. Seperti itu sih. Jadi kalau sudah dilengkapi dengan sebaran mata kuliah kan turun tuh dari roadmap-nya turun ke sebaran mata kuliah sehingga terlihat apa gitu harus dilakukan. Nah sebisa mungkin sih memang tidak ada yang mata kuliah itu tidak ada yang berdiri sendiri karena mata kuliah itu kan pada dasarnya minimal tuh 2 Bu, ada dasar ilmunya sehingga mereka bisa mendapatkan mata kuliah tersebut. Kalaupun juga harus dijalankan di semester yang sama, pada dasarnya juga nggak masalah. Yang penting yang mata kuliah itunya ada juga diajarkan di awal, kemudian mata kuliah itu juga dijalankan. Seperti itu sih Bu. Itu aja sih Bu. Yang kalau untuk roadmap-nya sih sudah bagus. Cuman itu tadi memang perlu dipertegas yang garisnya itu sehingga memang bisa dideskripsikan kepada pengujinya. Kemudian ya paling itu sih nama-nama mata kuliah ya. Kayaknya yang kalau mata-mata kuliah yang tidak terlalu ini biasanya kalau dari IT biasanya nanyain sih Bu. Kalau dari Aptikom kan kalau kita sumbernya dari Aptikom tuh suka memang dipisah tuh antara database pengantar sama sistem basis data karena pengantarnya aja sebetulnya udah cukup banyak ya, banyak hal-hal yang harus dipelajari dan itu tidak cukup untuk sebelum UTS. Nah, biasanya makanya beberapa di Aptikom itu sudah dipecah antara pengantar, sistem basis data,
data mining, kemudian masuk business intelligence kalau yang SI gitu ya. Kemudian ada yang kemudian masuk dengan machine learning kalau emang mau masuk di machine learning. Tapi memang semua datanya ada di data mining. Nah, kemudian dari data mining masuk ke big data. Jadi harusnya belajar data mining dulu, baru bicara terkait big data. Nah, itu kalau di alur yang ada di Aptikom. Nah, ini terkait nanti bagaimana Ibu menyusunnya, sampaikan aja bahwa memang di data mining pun kami jalan dalam satu semester yang sama, data mining dengan big data karena relate-nya cukup tinggi gitu ya. Jadi belajar data mining dulu, baru kemudian belajar big data. Karena ini irisannya cukup besar Bu antara data mining sama big data. Ya, jadi disampaikan saya seperti itu tujuan dari penyusunan kurikulumnya. Kemudian di semester 6 itu kan ada cyber security ya Bu ya. Ya. Nah, cyber security ini basicnya dari data mining sama big data gitu maksudnya Bu. Iya. Nah, di cyber security itu kan cukup luas, Bu. Berarti Ibu Ya. nanti cyber security-nya fokus RPS-nya kemana? Oh iya ya. Karena khawatirnya cyber security itu pertama bicara terkait network, terkait misalnya keamanan jaringan. Berarti nanti kalau bicara terkait keamanan jaringan, berarti Ibu harus ada pengantar jaringan komputer gitu ya. Kemudian terkait fraud detection, ya, misalnya penipuan atau misalnya data manipulation. Nah, kalau terkait cyber security-nya terkait dengan risiko kehilangan data, maintenance data, berarti masuknya ke data mining, pengelolaan datanya. Kalau cyber security-nya fokus kepada lebih luas terkait jaringan, data, teknologi, perangkat, software, dan sebagainya, itu lebih jauh lagi. Berarti Ibu, cyber security-nya harus dipecah lagi untuk menjadi beberapa kegiatan. Nah, ini juga machine learning-nya kan, machine learning itu cukup luas, Bu. Machine learning-nya terkait mau machine learning di bidang marketingnya kah, mau machine learning di bidang pengelolaan visualisasi datanya kah, mau machine learning di bagian terkait prediksi dan sebagainya, rekomendasi dan sebagainya juga itu harus benar-benar ditegaskan nanti di RPS. Karena kalau mata kuliah namanya umum boleh, Bu, tapi nanti akan dilihat dengan luasan dari mata kuliah tersebut. Nah, kalau mau bicara machine learning terkait data, berarti nanti ya kan ada tuh terkait analisis data dengan marketing menggunakan machine learning, bisa menggunakan Python dan sebagainya juga. Apakah nanti belajar Python? Nah, kalau belajar Python, iya, belajar Python di algoritma. berarti nanti di algoritmanya juga diajarin Python. Cuma algoritma Python. terlalu jauh juga Bu dari algoritma kemudian masuk ke machine learning kayak. Ya, karena di algoritma kami bahas tentang Python juga. Jadi memang dasar, jadi pengantar data science-nya itu kami kumpulkan di algoritma dan basic programming. Seperti itu, betul. Nanti berarti Ibu sampaikan seperti itu. Jadi kan larinya bisa seperti itu. Jadi mesin learning-nya dapatnya dari mana? Kemudian ini kan enterprise business system sama business intelligence ya. Business intelligence di mana ya? Business intelligence-nya di semester 7 6. Ya? 6. Enterprise business, itu kan 2 tuh Bu. Ya. Enterprise business system dengan business intelligence. Nah, ini irisannya biasanya cukup besar. Business intelligence-nya mengarah ke mana fokusnya, enterprise-nya itu biasanya lebih ke sistemnya Ibu ya di sana ya. Nah, lebih ke sistemnya. Sementara business intelligence-nya lebih kepada proses model bisnisnya gitu ya. Nah, ini juga biasanya business intelligence ini disupport sama machine learning ya. Jadi biasanya penggunanya dari machine learning. Cuman e-commerce-nya ini ke business intelligence berarti yang e-commerce-nya sebagai basic untuk mengarah ke model business intelligence-nya. Iya, betul. E-commerce-nya ini jadi dasar untuk ke business intelligence. Jadi nanti dijelaskan bahwa nanti berarti e-commerce-nya pun akan mempelajari. Berarti nanti di sana Bu ada terkait sistem informasi bisnis Bu di e-commerce-nya mungkin di beberapa sub dimasukin. Jadi dia lebih untuk e-commerce-nya itu ada informasi bisnisnya, ada arsitektur e-commerce-nya. Jadi dimasukin aja di beberapa sub yang memang bisa dibebankan dalam proses perkuliahan. Ketika dia masuk di business intelligence, dia sudah dapat tuh basicnya untuk model terkait business intelligence-nya. Seperti itu mungkin kalau saran saya sih. Jadi perkuat di RPS-nya sehingga ini bisa direlatekan dengan beberapa mata kuliah sebelumnya.
Ya. Artificial intelligence ini nanti Ibu bicara terkait artificialnya di Secara bidang ini Pak, jadi artificial intelligence ini memang kita bicara mengenai digital, kemudian memang kenapa saya tidak menjadikan artificial ini sebagai mata kuliah khusus, itu digital business analyst, tapi dia menjadi mata kuliah umum yang bisa diambil dua konsentrasi. Idealnya begini Pak, AI ini juga bisa menjadi dasar untuk di bisnis intelligence dan enterprise-nya. Jadi artificial ini menjadi basic untuk DBA dan juga yang di DCE-nya. digital. Jadi mata kuliah prodi, jadi bukan mata kuliah yang basicnya di konsentrasi begitu. Kalau ini saran aja sih Bu, Ya. kalau misalnya kalau mungkin pada saat evaluasi kali ya, kalau ini ditarik, kalau saya sih mungkin melihatnya bahwa artificial kan menjadi basic awal ya Bu untuk masuk Iya. ke enterprise. Kemudian kalau sistem informasi audit ini kan dilaksanakan setelah mempelajari terkait data mining sih harusnya, logiknya ya, logik tingginya seperti itu. Jadi ketika artificialnya ditarik di semester 5 tukaran dengan information system audit, maka di semester 5 itu si anak ini benar-benar mendapatkan terkait gambaran AI-nya secara umum. Sehingga nanti ketika masuk di business legend dia udah hatam tuh dalam tanda kutip, udah paham bisnis model AI seperti apa, bisnis model Canva seperti apa, dan itu semua dibicarakan mungkin di pembahasannya AI dan sebagainya. Ya. Sementara kan sistem informasi audit ini kan minimal dia punya bekal sistem informasi manajemen, dia punya bekal terkait pengelolaan data, dan dia punya bekal terkait finansial teknologi. Karena kan kita bicara audit nih, jadi bagaimana dia mau ngaudit itu sistem kalau misalnya basicnya dia belum paham, kayak misalnya audit data yang disebut dengan data yang reasonable tuh, data yang reliable tuh seperti apa. Nah itu juga kan harus mereka paham dulu, nggak bisa ada beberapa mata kuliah nggak bisa disandingkan dalam satu waktu karena irisannya terlalu besar sehingga nanti akan merepotkan dari anaknya juga sih sebetulnya penerimaannya. Tapi kalau dicoba ditarik di depan itu mungkin mereka bisa lebih kuat seperti itu sih Bu. Jadi sebaiknya information system audit ini diletakkan di Semester awal 6, gitu ya? ya. Di semester? Di semester 6 ditukar Bu sama yang artificial intelligence. Oh, ditukar ya, siap. Jadi mereka bisa dapat secara keseluruhan. Karena kan sekarang itu dari machine learning-nya pun juga sudah ada untuk auditnya, sudah ada untuk visualisasi datanya. Jadi mereka bisa lebih paham terkait visualisasi data, lebih paham terkait audit kalau menggunakan machine learning. Nah, saya pikir RPS-nya Ibu aja yang harus Ya, RPS-nya memang dipatenkan. jadi penentu ya Pak? Lebih menentukan. Ya, teman-teman dosen saya pikir hebat-hebat lah di Semarang itu banyak kok orang-orang hebat yang di machine learning Bu. Ya. Kalau Ibu nanti ini bolehlah kalau ada nggak RPS, nanti saya coba kirimin deh RPS-nya itu. Itu ya Bu ya. Nanti semester 7. Ibu sampai semester 7 ya? Semester 7 atau semester 8 Bu terakhir? Semester 7 perkuliahan. Oh, itu udah tutup teori ya? Udah tutup teori. Berarti semester 8 tinggal ini aja. KKN sama tugas akhir. Nanti rencananya Bu mau meletakkan MBKM-nya di mana Bu? Di semester 6. Semester 6. Semester 6 itu mata kuliah inti semua, kemudian nanti Ibu konversi ke MBKM. Begini Pak, bukan. Semester 6 mengarah ke 7 karena ada internship di sana kan. Jadi kami di antara itu 6 dan 7. Yang kalau kita rubah ya. Jadi lebih ke semester 7 sebenarnya Pak untuk lebih ke apa ya, mereka setidaknya sudah punya dasar yang kuat dulu. Makanya saya menaruh internship-nya di sana. Jadi kan kalau bisa sih MBKM-nya sih kalau mereka mau, saya sudah memperbolehkan mulai dari semester 4 sih, Pak. Iya, memang kalau MBKM kan si malah kamu Bu di kita ya. Jadi kadang-kadang kalau kita udah kamu semester 7 aja, kok yang kampus udah bisa Pak semester 5, semester 6 udah bisa ikut. Waduh, itu juga yang pernah. Kemarin Bu, masukan aja. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di MBKM di yang Sumedang ini, beberapa kampus sudah memberikan itu MBKM itu di 5 sama 6. Catatannya adalah semua mata kuliah umum itu dilarikan ke 5 sama 6 Bu. Jadi ketika dikonversi, mereka tidak kehilangan kompetensi, katanya sih gitu. Jadi udah Bapak kalau misalnya ini mata kuliah Pancasila, agama, yang memang sifatnya mata kuliah fakultas,
tarik aja ke 6 atau 7. Jadi mereka ketika misalnya mereka MBKM 6 bulan atau 4 bulan itu mereka nggak khawatir karena cuma mengkonversi dengan mata kuliah yang umum, itu yang pertama. Yang kedua, atau enggak disiapkan blok MBKM-nya. Karena kan nanti akan mengambil porsi dari total SKS tuh Bu, seperti itu. Nah itu juga yang jadi pertimbangan. Jadi kalau emang memungkinkan itu bisa ditarik semua seperti itu. Nah itu juga yang jadi apa namanya masukan dari teman-teman yang kemarin di kementerian. Jadi kita tidak terlalu memikirkan apakah mereka nanti kehilangan kompetensi apa tidak. Karena sekarang MBKM itu menjadi kewajiban kayaknya Bu ya untuk harus Iya, dilaksanakan. Karena menjadi nilai institusi Bu, kalau MBKM-nya nggak sesuai betul. standar, kita nilainya kecil institusinya. KU-nya nih ya Pak. Iya, itu tuh yang menjadi kendala kami di UPPS juga, Iya. dan akhirnya kemarin ada sih yang menyampaikan seperti itu. Ya kalau emang memungkinkan beberapa mata kuliah fakultas diblok menjadi mata kuliah yang sifatnya masuk ke MBKM. Nah, kemudian Ibu yang untuk kurikulumnya ini apa sudah mengadopsi yang project based Bu untuk tugas Sudah, akhir? kami dari Sudah awal ya? sudah menerapkan kurikulum on base. Jadi memang sudah dari awal kami mengedepankan project base. Jadi memang setiap mata kuliah ini sudah ada tugas atau portofolio yang harus dikerjakan. Jadi memang sudah dimulai juga dari semester 2, Pak. Di semester 3 saja itu ada web programming, database, sama information system analysis itu 3 mata kuliah ini punya satu project besar Ya, yang sama di gabungan. akhir Ya begitu. betul. Terus di semester 4 ini juga sama Pak, ada business model analysis, business feasibility, UMKM, sama entrepreneurship. Jadi goalnya adalah mereka harus punya wirausaha yang jadi kuliahnya tidak di kampus Kelas. saja Pak. Ya, Jadi betul memang kalau betul. BMC sama FSB itu ya di BMA-nya kan membangun dulu model bisnisnya seperti apa, habis itu disudiklayakan bisnisnya dipastikan betul, habis itu mereka kemudian mengamati UMKM. Di entrepreneurship ini karena mereka 4 mata kuliah ini adalah jadwal blok, jadi 3 bulan terakhir mereka harus punya wirausaha yang dibangun, yang harus punya profit. Dan apa namanya kebetulan memang saya menyarankan adalah usahanya ini bisa diteruskan. Jadi nanti bisa menjadi modal untuk masuk ke startup atau e-commerce-nya atau bisa menjadi tugas akhir. Tugas akhirnya berupa laporan bisnisnya begitu, Pak. Boleh Bu, kemarin itu memang sudah, tapi itu kemudian Ibu didokumentasikan nggak dalam repositori? Ini baru mau mulai kan semester Nah, 4 ini, Pak. Nah, itu didokumentasikan ya Bu. Jadi semua eviden yang Ibu lakukan di proyeknya dimasukkan dalam repositori. Yang kedua, kalau bisa memang itu ada laporan dari mahasiswanya sehingga nanti ketika di assessment Ibu bisa menunjukkan dalam berbagai eviden yang untuk meningkatkan pemahaman di reakreditasinya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa memang dalam bentuk kalau tadi ada aplikasi memang yang mereka buat itu siapkan dalam bentuk portofolio sehingga mereka mahasiswanya nanti dapat, kemudian juga dalam bentuk apresiasi mungkin dalam bentuk sertifikat dan sebagainya, dan itu juga bagus untuk peningkatan kualitas di akreditasinya. Seperti itu ya Bu. Jadi siapin aja Bu semua kegiatan tuh kalaupun mereka ada kegiatan Ibu publish di medianya Ibu. Jadi nanti kalau ada reakreditasi, ini ke kami ada kegiatan ini Pak, buktinya mana? Di media dipublikasi nggak? Itu biasanya ditanyain Bu seperti itu. Kemarin ini mana kegiatannya? Kalau bilang-bilang aja sih banyak, cuma dipublis nggak? Repositorinya ada apa nggak? Buktinya ada apa nggak? Nah, itu Bu yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, proyek-proyek seperti itu Ibu bisa nanya ke asosiasi kalau mau dimasukkan ke jurnal pengabdian sebagai bentuk pengabdian ada apa enggak gitu. Nah, itu dipublikasikan aja Bu sebagai luaran. Jadi walaupun Ibu belum punya lulusan, tapi Ibu udah punya banyak luaran untuk beberapa proyek-proyek yang memang berasal dari mata kuliah. Kalau bisa sih mata kuliahnya itu masukin Bu di RPS. Jadi nanti mengacu juga karena ada penelitian ini hasilnya bisa dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bu. Iya, Pak, ya. Ini yang terakhir nih yang baru nih kami akan coba. Kemudian satu lagi, kalau tadi Ibu ada proyek itu, kalau bisa di RPS-nya dideskripsikan Bu. Ya. Jadi RPS-nya itu kan kalau kemarinnya Ibu kirim contohnya kan di bawahnya plan Ya. banget tuh setelah UTS, Ya. UAS
kosong gitu. Jadi Itu gini Pak, dimasukin aja Bu. jadi memang yang di dokumen kurikulum itu adalah awal kami bangun, jadi memang Hmm, bulan Agustus itu persiapan untuk mendapatkan mahasiswa di semester di mahasiswa. September itu masih dokumen itu yang kami Hmm, miliki. boleh Tapi boleh. RPS yang saat ini kami sudah dibimbing oleh lembaga pendidikan untuk Hmm, setiap awal semester itu ada RPS yang dimonitoring. ya Jadi memang betul dibagi betul apa namanya keterampilan khususnya apa, umumnya apa, betul rekognisinya bagaimana, betul penelitian dari dosen dimasukkan apa tidak, ini nanti hasilnya seperti apa. Dan memang agak pusing kalau setiap semester betul betul kami Bu, memang harus agak pusing. membongkar itu semua. Gitu. Jadi kami kalau yang di buku dokumen itu memang eh, sangat awal sekali Pak. Itu aja Ya. belum ada OBE kan kita sudah Iya dipakai dulu kan makanya. itu. Jadi terus terang memang kalau yang di dokumen itu adalah versi yang masih sangat bodohnya gitu Pak istilah kasarnya. Jadi memang kami sudah melakukan berbagai apa ya perubahan dalam RPS tidak Hmm, seperti itu memang di mata kuliah semester 1 Pak terus terang aja kendala kami itu waktu dulu adalah saya membuat mata kuliah itu karena saya tidak tahu memikirkan semester 2 ke belakangnya saya agak pusing gitu karena hmm. kebetulan waktu mendadak saya hari apa namanya hari Minggunya masih sektor di Pendidikan Teknologi Informasi, Seninnya harus Jadi jadi kaprodi. Oh, kaprodi iya. dan harus ada kurikulum. Nah, ini jadi dan harus sudah menerima mahasiswa di semester itu, Pak. Jadi untuk sementara saya amankan dulu di semester 1 dengan mata kuliah yang ada sehingga mata kuliah tersebut belum spesifikasi Baru untuk mengarah spesifik. ke digital business. Kemudian setelah Hmm, berjalan 2 bulan baru kami memikirkan mata kuliah apa sih yang di belakang dan akhirnya ya terjadinya begini Pak. Jadi ada ya benar beberapa benar. mata kuliah yang akhirnya kok iya iya juga ini harusnya ini dulu baru ini akhirnya Iya. kami memutuskan untuk membuat sebuah penjadwalan blok di mana ini harus diselesaikan dulu baru Hmm, lanjut ke sini agar tidak tumpang tindih kok tiba betul ini apa betul. begitu jadi Hmm, itu keputusan kami sehingga ada penjadwalan beberapa penjadwalan blok yang harus kami effortkan di dalam sebuah semester begitu. Kemudian tadi mengenai saran Pak Ramadan mengenai pendidikan karakter tadi ya, personal branding, kami di bagian sikap tuh menambahkan S11 itu merupakan ganti ubris. Jadi ciri khas dari kami adalah ciri khas. ubris. Hmm, Unggul, peduli, gigih, religius, integritas, dan sinergis. Nah, ini yang menjadi personal branding yang diarahkan dalam pendidikan karakter adalah harus unggul, peduli, gigih. Nah, ini yang hmm. tetap harus religius dan Nah itu bersinergi gitu. kalau religius berarti berakhlak mulia ya Bu ya. Ya, betul. Kalau Ini kalau berakhlak mulia banyak sih yang nanya Bu, karena kan akhlak mulia kan nggak bisa diukur Bu ya. Apalagi kalau betul. misalnya nanti lulusan Universitas Pegari Semarang tiba-tiba ada yang melenceng misalnya kan, nah itu Ya. juga jadi kalau sebisa mungkin sih benar tadi yang disampaikan berakhlak mulianya mungkin kurangin. Memang semua berakhlak mulia sih Bu, tapi kan maksudnya kalau kita state kayaknya karena penjelasannya juga abu-abu maksudnya. Nah, Iya. tidak bisa direpresentasikan secara fisik apa gitu seperti itu. Ya. Jadi makanya di pendidikan karakter ini lebih ke ini sih Pak, bagaimana etika mahasiswa. Karena sebenarnya kan harusnya ada tambahan etika profesi Pak. Iya, Tapi betul. ya etika profesi di sini lebih kepada etika profesi kependidikan itu Ya, masalahnya. pendidikan. Karena kan kami garis besarnya diawali dengan universitas yang berbasis pendidikan. Pendidikan, betul, Iya, betul. jadi dulu masih IKIP gitu Pak. Kemudian kami menambahkan beberapa fakultas non kependidikan sehingga menjadi universitas tersebut sehingga jadi Begitu. etika profesi ini memang belum eh, masuk di banyak fakultas non kependidikan. Itu kemudian tadi terima kasih Pak untuk masukannya yang di apa namanya mata kuliah yang harusnya di duluan atau seperti apa dibolak-balik nanti insya Allah kami ini untuk melewatkan mata kuliah mungkin memang kami harus perjelas kembali Pak Ramadan memang ini kayaknya Hmm. ada yang hilang dan tidak terlihat dengan jelas. Iya Bu, karena biasanya peta kurikulum itu yang menjadi dasar untuk melihat kompetensi di awal. Jadi kalau saya sama dengan Ibu sebetulnya Bu, kita punya pemahaman yang sama. Jadi kalau saya itu
berangkat dari TI ya. Jadi hari Jumat itu masih wakil Kaprodi TI, hari Senin sudah berubah menjadi Kaprodi Bisnis Digital. Jadi di bayangan saya adalah saya memasukkan 80% TI Bu pada saat itu. Sama. 80% TI saya masukin, kemudian ketika kami di assessment oleh Ban PT, pertanyaannya simpel adalah sebenarnya bisnis digital itu menurut Anda seperti apa? Saya bilang bisnis digital itu adalah gabungan antara TI dan ekonomi. Kalau begitu proporsionalnya apakah memang seharusnya 80 dengan 20? Apakah apakah Anda akan meluluskan orang-orang yang akan menjadi seorang teknikal di bidang bisnis? Nah, kata-kata teknikal ini programmer, kata-kata teknikal menjadi orang yang ngulik-ngulik ngoding gitu. Karena dulu saya Iya. mobile 1, mobile 2, web 1, web 2, web lanjutan, pokoknya gitu lah Bu. Nah akhirnya setelah akreditasi, saya izin ke Ban PT, apakah memang perlu untuk dilakukan restrukturisasi kurikulum. Nah kemarin disampaikan, sebenarnya restrukturisasi kurikulum itu ada dua. Yang pertama, apakah merombak secara keseluruhan? Kalau merombak secara keseluruhan berarti CPL-nya diperhatikan. Yang kedua, apakah tetap namun RPS-nya yang mobile gitu ya, seperti tadi yang Bu Ika sampaikan akuntansi dasar, tapi isinya mungkin sudah bukan dasar-dasar lagi. Nah itu juga kan kadang-kadang istilahnya covernya Kongguan, isinya rengginang Bu. Nah seperti Iya. itu. Jadi ini, nah tapi itu sepanjang itu bisa dijelaskan dan memang kalau ada peluang untuk bisa merubah itu, karena kan kalau merubah mata kuliah merubah juga kode Bu. Walaupun namanya cuma dihilangin dikit, ya kodenya juga harus dirubah karena kan sudah Iya. dilaporkan. Iya. Nah itu tadi sih yang memang yang perlu dipahami. Nah kadang-kadang kan dosen suka ngeliat akuntansi dasar, tapi isinya ini. Nah udah, jadi dosennya kita training, pokoknya mata kuliahnya ini, tapi yang diajarkan tuh berdasarkan RPS aja. Jadi tidak terlalu melihat apa nama mata kuliah. Akhirnya begitu 4 tahun sampai dengan 5 tahun, kami kunjungan lagi ke Unpad, kunjungan lagi ke Pakuan, untuk melihat perkembangan sampai dengan memanggil asosiasi, apakah perlu untuk merubah nama mata kuliah. Akhirnya saya putuskan perlu karena kan udah mau lulusan Ibu. Jadi saya Iya. evaluasi per 4 tahun itu benar-benar ngerubah struktur kurikulum. Jadi saran saya sih mungkin sementara seperti ini aja, karena mungkin ini yang sudah disonding pada saat pendaftaran Ibu. Jadi khawatirnya kalau Ibu rubah sekarang, begitu di-compare dengan yang dari sana juga nanti masalah. Jadi mungkin setelah akreditasi saja atau mungkin setelah 4 tahun baru Ibu mungkin bisa melakukan perubahan. Tapi yang jelas tadi disampaikan adalah pengenalan pembelajaran blok, sehingga ini dulu yang disampaikan, sehingga mereka itu kompetensi dasarnya sampai dengan akhirnya itu dapat Ya. dijelaskan seperti itu aja mungkin Bu nanti di Ya. itunya. Jadi memang sebenarnya Pak, kami mengadakan kegiatan ini karena di aturan di universitas kami itu dalam 2 tahun boleh merestrukturisasi kurikulum. Jadi sudah diperbolehkan setelah 2 Ya. tahun. Nah, jadi ini kan kami melihat bahwa dalam perkembangannya, oh iya juga ya kok ternyata sampai di sini manajemen pemasaran hilang ya. Ya itu dia tadi. Padahal Ibu banyak loh yang bisa diambil Bu. Ada digital Iya, marketingnya, saya itu tuh cukup jadi banyak. sadar juga Pak, gitu setelah kita Hmm. sudah berjalan di semester 3 terus mikir, Hmm. manajemen pemasaran nggak ada ya. Nggak ada, betul. Nah itu dia Pak, jadi kami untungnya kami kan masih hanya saat ini kami berjalan dengan 147 SKS, Iya, setidaknya kalau nambah kan nggak lebih dari 150 gitu Pak. betul. Maksimal 150 sih kalau Iya, nggak salah. jadi 50. kami rencananya juga memang dengan adanya ini kami ada masukan bahwa memang manajemen pemasaran ini ternyata menghilang, Hmm. entah kemana keberadaannya. Tapi Iya Pak, untungnya iya benar, itu perlu Bu untuk dievaluasi. ya, jadi untungnya kami punya 147 SKS dan alhamdulillah insya Allah tambah 3 kan tidak melebihi Ya, dari tidak melebihi. jadi 150 SKS. Jadi itu sih Pak, memang masukan dari Bapak. Oke, itu terima kasih Pak. Ini Ya, mungkin ada yang ingin bertanya itu ini. ini saya lanjut sedikit lagi ya. Ya, Karena kalau bicara kurikulum cukup panjang Bu, dan ya nggak apa-apa mengasihkan Pak. karena banyak Silakan. yang kedua Bu, kalau bisa digital marketing kan Ibu kan ada bahan kajian, kemudian beberapa Ya, yang memang menjadi trending sekarang itu Ibu nggak apa-apa dimunculin Bu di CPL-nya ya. Yang penting itu menjadi, jadi kalau ada orang daftar di PGRI Semarang, saya mau jadi digital marketing nih, arahnya di mana? Nah, sudah bisa diarahkan seperti oh itu. iya. Banyak sih peluangnya Bu, saya lihat dari itunya cukup banyak. Cuma tadi saya kaget juga kenapa cuma 2 ya, kenapa nggak ditampilin aja semuanya dan sebagainya.
Ya, karena ini sebenarnya Pak, kalau mau kami sebenarnya Center of Excellence-nya adalah digital marketing. Nggak apa-apa Bu, digital marketing sudah memang menjadi ciri khas anak-anak BD sih. Karena memang di luar sana itu, sekarang itu penerimaan digital, sekarang itu marketing itu sudah di-cut, sudah sekarang yang jalan tuh digital marketing. Jadi kalau emang beberapa perusahaan tuh sudah nyari, Pak Ramadan punya orang digital marketing nggak? Saya belum lulus, saya bilang. Nanti besok saya cariin yang udah lulus. Nah, Ini jadi sebenarnya digital marketer ini juga bisa jadi profil lulusan ya, Pak? Nah, profil lulusan nanti saya sampaikan di terakhir Bu, ada profil lulusan yang sudah kita Siap. assignment dari asosiasi, nanti tinggal Ibu menyesuaikan aja. Baik, silakan. Ini bahan kajian untuk kurikulum, jadi kalau kalau saya nyusunnya seperti ini Bu, jadi misalnya CPL-nya ini yang keterampilan khusus, mereka dapatnya apa, misalnya itu yang 24, jadi kita lebih jelas menerapkan manajemen bisnis digital dengan dukungan teknologi informasi. Nah, dukungan itu apa? Misalnya mereka harus tahu basis data, bisnis analis, bisnis intelligence, manajemen proyek, dan sebagainya. Ini contoh aja, kemudian ini adalah profil lulusan yang bisa kita gambarkan. Misalnya kalau salah satunya wirausahaan muda bisnis digital, kalau Ibu mungkin digital creative entrepreneur, kemampuan apa yang diperlukan. Nah, mungkin mereka perlu, itu tadi saya bilang, user experience, desain, dan sebagainya, data analitik, design thinking, creative design, dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang saya sampaikan tadi, beberapa teman-teman masuknya di semester 5 Bu. Semester 5 MBKM, kemudian semuanya ditarik ke semester 1 sampai 4, ada juga yang mengganti di semester 6. Catatannya adalah untuk mata kuliah umum sebaiknya diberikan pada semester akhir atau pengganti dari MBKM. Karena di MBKM itu ternyata ada blok sikap, kemudian apa itu ada penilaian khusus. Jadi kita bisa ngambil dari sana untuk mengkonversi nilai Pancasila dan sebagainya. Kemudian sisa mata kuliah yang tidak terkonversi, kalau di semester itu 23, karena dia ikut MBM cuma 20, maka 3 SKS-nya boleh kita berikan assignment atau pembelajaran bersifat asinkronus. Jadi dia ngirim tugas, kita assessment, kemudian kita berikan nilainya. Ini yang saya sampaikan tadi ada prasyarat, kalau saya nyebutnya prasyarat ya. Jadi beberapa kampus sudah nyiapin untuk prasyaratnya. Terakhir tadi. Mungkin itu dulu Bu, nanti saya kirim materinya. Siap, makasih. Oke, terima kasih Bu. Nih ada yang ingin bertanya Pak? Oh boleh silakan. Silakan Bu Hawi. Nggih, matur nuwun Bu Ika, Pak Ramadan. Ya, Suara Bu. saya terdengar jelas nggih. Terdengar Bu? Memang kurikulum bisnis digital menyenangkan untuk dipelajari nggih, Iya, Pak Bu. Ramadan dan Bu Ika. Pak Ramadan, saya kemarin bersama Bu Ika juga mengikuti yang trip dan triks Lamemba yang bisnis digital minggu yang lalu bersama Politeknik Bali ya Bu Ika ya. Bali sama Pakuan Bu. Ya, Jan Pakuan. Yang ingin saya tanyakan kembali, Pak, mungkin saya terlewat tadi, apakah dari Asosiasi Bisnis Digital Indonesia dan Forum Prodi Bisnis Digital Indonesia itu ada tidak mata kuliah yang pakem, Pak, yang baku yang tidak boleh diubah-ubah? Kalau misalkan di FMI ya Pak, saya kan basicnya manajemen, ada 15 mata kuliah yang tidak boleh kita ubah-ubah. Karena terkait dengan kurikulum lah. Kalau di Asosiasi Bisnis Digital ada tidak Bapak? Ya, kalau di asosiasi kemarin kita sudah merumuskan, untuk saat ini kita masih merumuskan profil lulusan saja. Sebentar saya izin share ya Bu. Iya. Jadi di kesepakatan di asosiasi pertama, kenapa tidak menetapkan mata kuliah? Nah itu tadi kalau dari kami pertimbangannya adalah kalau mata kuliah itu khawatirnya terlalu kaku. Itu yang pertama. Yang kedua, mobilitas di bisnis digital ini perubahannya cepat Bu. Beda dengan manajemen. Kalau prodi manajemen itu mereka memang punya standar mata kuliah karena itu tidak akan pernah berubah untuk ilmu manajemen. Misalnya pengantar manajemen itu wajib ada gitu ya. Tapi kalau di bisnis digital ini kami tidak mensyaratkan mata kuliah khusus ya untuk sementara waktu karena kami melihat bahwa di antara 120 kampus termasuk Unpad, UNJ dan lain sebagainya, Undip,
itu mata kuliahnya beda-beda, Bu. Jadi kalau kita mensyaratkan satu mata kuliah, khawatirnya mata kuliah itu kemudian terkesan dipaksakan di kampus tersebut. Contoh misalnya, bisnis digital harus punya data analitik nih. Nah, apakah semua? Iya, kampus harus menerapkan data analitik. Ada juga yang memang profil lulusannya tidak mengarah ke data analitik, gitu ya, sehingga dia tidak memerlukan mata kuliah data analitik tersebut. Kalau dia memerlukan data analitik, misalnya kayak Jakarta, mereka perlu data analitik. Kenapa? Karena eh, lapangan kerja data analitik itu cukup bagus untuk di Jakarta, sehingga diperlukan sebuah profil lulusan yang menghasilkan data analitik. Tapi kalau misalnya kayak di Sorong, di Papua misalnya, yang tidak ada data analitiknya itu kurang, tapi lebih kepada manajemen behavior, misalnya perilaku, perilaku manajemen, kemudian manajemen operasi, kemudian lebih kepada manajemen dan bisnis, maka mereka akan mengambil yang berhubungan dengan profil lulusan manajemen dan bisnis. Kalau kemudian kita paksakan big data analitik di Sorong sana, ya sia-sia Bu mata kuliahnya, karena tidak akan tercapai kompetensinya. Karena mereka kalau bekerja ya minimal harus ke Jakarta atau misalnya kemana dan sebagainya. Makanya atas landasan itulah kita tidak menetapkan mata kuliah, hanya menetapkan profil lulusan. Masalah mata kuliah monggo di masing-masing institusi merumuskan berdasarkan profil lulusan. Karena mata kuliah itu kan disusun berdasarkan profil lulusan, Ibu. Jadi pertama susun dulu profil lulusannya, susun kurikulumnya, susun mata kuliah, baru susun RPS-nya. Jadi mata kuliah itu menjadi hak prerogatif dari teman-teman di institusi untuk merumuskan, dan bahkan mungkin bisa saja merumuskan nama mata kuliah lain yang memang mencirikan dari mata kuliah kampus tersebut, tapi tidak keluar dari profil lulusan yang sudah ditetapkan. Seperti itu sih Bu, makanya tidak ada mata kuliah khusus yang memang saat ini kita tetapkan. Bukannya tidak ada ya Bu, tapi mungkin belum ada. Karena kami masih terus memantau nih perkembangan bisnis digital, dinamis banget Bu. Sekarang dari tahun 2018 itu Unpad. Kemudian 2022 saya dengan UNJ, kemudian sampai hari ini sudah 145 kampus yang terdaftar di BAN. Dari 2019 ke 2022, 3 tahun. Artinya pertumbuhan bisnis digital ini memang sangat menjanjikan, gitu ya. Karena kalau kita lihat kan ke depan nanti semua kan sudah tergantikan dengan digitalisasi. Seperti itu sih Bu, makanya kenapa kita tidak menetapkan satu mata kuliah khusus. Iya Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Berarti Iya kalau Bu. misalkan kalau kita biasa itu Pak sebentar, kalau di prodi yang ada di bawah, kan di bawah Fakultas Ekonomi misalkan ada kayak akuntansi, kemudian ada manajemen bisnis digital, kemudian ada ilmu ekonomi, itu juga tidak bisa misalkan samakah di bisnis digital itu ada kayak pengantar manajemen itu harus ada, pengantar bisnis itu harus ada, kemudian pengantar ilmu ekonomi itu harus ada, walaupun belakangnya misalkan tadi saya dengarkan pengantar ilmu ekonomi digital gitu kan ya Pak, seperti itu gitu loh Pak. Ya, pada dasarnya memang kemarin kita sudah sepakat ya bahwa kalau di sana sih nyebutnya kita mesti sahadat bareng-bareng bahwa bisnis digital itu rumpunnya adalah manajemen dan bisnis, itu rumpunnya. Artinya teknologi berperan sebagai enabler. Jadi kita belajar teknologi, misalnya belajar tadi dari kurikulum yang Bu Ika terkait bisnis analitik. Yang kita belajar bisnis analitiknya itu apanya? Visualisasi datanya kah? Atau pengambilan datanya untuk mendukung keputusan dalam pengembangan bisnis, atau memberikan analisis dan risiko terhadap cyber security misalnya, sehingga nanti bisnisnya bisa aman. Lagi-lagi larinya ke bisnis. Jadi memang yang namanya pengantar manajemen, pengantar bisnis, sebaiknya itu ada Bu, karena itu menjadi dasar buat teman-teman di bisnis digital untuk memahami. Kalau mereka hanya belajar teknologi, nanti belajar bisnisnya nggak tahu, ketika mau bikin bisnis, nggak tahu Bu harus mulai dari mana. Nah, jadi memang harus belajar juga manajemen, harus belajar juga tentang bisnis. Cuma tadi saya katakan, mata kuliah itu kadang-kadang sensitif. Pengantar bisnis digital, pengantar itu kan ada pakemnya Bu ya, ada harus inilah, harus nah. Tapi kalau misalnya bisnis digital aja mungkin bisa lebih luas. Pengantarnya dibahas tidak terlalu banyak, porsinya, kemudian skala porsi dalam RPS itu kita yang tentukan. Tapi kalau pengantar itu kesannya memang ada pakemnya dia, jadi apa yang dicapai itu sudah ditetapkan. Jadi itu mungkin tidak wajib tapi mesti ada sih Bu. Jadi namanya
wajib tapi harus ada tapi tidak wajib. Tergantung dari masing-masing prodinya. Kalau di saya ada semua Bu, ada pengantar bisnis digitalnya, ada pengantar manajemennya, kemudian ada ekonomi digitalnya, kemudian ada bahkan saya ada komunikasi digital. Karena kenapa? Memvisualisasikan gambar itu kalau tidak belajar komunikasi digitalnya susah Bu. Jadi kita kadang-kadang menginterpretasikan gambar itu kalau nggak punya ilmunya komunikasi itu susah. Jadi kita mau jualan kacamata yang harganya 5.000 tapi bagaimana caranya itu bisa kemudian laku banyak. Nah itulah kemudian kita belajar komunikasi untuk datanya. Kita kasih kata-kata bagaimana caranya orang itu bisa memahami bahwa itu sebetulnya kacamatanya memang harganya murah 5.000 tapi memberikan dampak yang atau benefit yang cukup banyak. Nah itu juga harus dikelola dari desain grafisnya, harus dikelola dari kontennya, harus banyak hal yang terlibat di sana. Jadi memang bisnis itu satu kesatuan yang utuh. Ada bisnisnya, ada teknologinya, ada manajemennya, seperti itu Bu. Terima kasih Pak Iya, Ramadhan iya Bu. pencerahannya. Ya Bu Ika, sudah itu tadi orangnya. Oh, Ya Bu Ika, Ji. tambahan Bu, ini yang ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang memang sementara kita akan tetapkan dalam beberapa bulan ke depan profil rujukan. Jadi boleh teman-teman mengambil dari sini namanya, kalau tadi kan Ibu ada data bisnis. Digital Business Ya, Analyst. nanti masuknya di sini. Iya. Sama Ibu nanti juga wirausaha, nanti juga masuknya di sini. Ataupun Iya. juga di sini. Selama itu salah satunya bisa masuk sih, memang menjadi rujukan sih. Itu aja sih Bu. Iya. Kayak misalnya kalau digital creative entrepreneur tuh lebih enak apa sih Pak? Digipreneur atau gimana sih? Kalau teman-teman nyebutnya digipreneur. Oke, digipreneur ya, baik. Digipreneur. Jadi kalau digital creative entrepreneur kan karena entrepreneur sendiri kan sudah menganut digitalisasi itu Bu. Iya, Jadi betul. biasanya mereka nyebutnya digipreneur. Karena kalau sudah digipreneur pasti mereka belajar Siap. creative thinking, belajar tentang Ya. design thinking, belajar Siap. tentang bagaimana bisnisnya seperti Biar itu. saingan sama teknopreneur Pak maksudnya. Iya, betul Ibu. Siap. Ini nanti materinya saya kirim ke Ibu aja via WA ya Bu. Ya, Nanti Ibu. terima kasih Pak Ramadan. Monggo mungkin ada dari Pak Heri ada yang ditanyakan? Atau dari Bu Christine atau yang lain yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi Pak Ramadan mohon maaf ini berarti ini ya nanti saya langsung ke Bu Manda ya untuk Ya, langsung nanti disampaikan ke Bu Manda terkait sosialisasi hari ini. Tadi saya sudah sampaikan juga sih, nanti Ibu tinggal menyampaikan aja kalau prosesnya sudah selesai. Nanti dari asosiasi akan memberikan terkait yang surat review kurikulum ya Bu. Siap. Ya kami insya Allah ini Pak tanggal 24 Maret mau unggah insya Allah. Unggah di Lamemba ya Bu ya? Iya. Sebelumnya Ibu dari izin operasional itu sudah mengajukan akreditasi di Lamemba yang kemarin saya sampaikan tuh yang di akreditasi Itu sementara. sudah Ya. saya inputkan kemarin. Setelah Masih. dari acara itu langsung saya inputkan. Karena itu ternyata lumayan juga tuh, saya kemarin lumayan dapat maksudnya memperpanjang nafas untuk bikin akreditasi sih Bu. Iya. Kami berakhirnya itu 26 September 2024 Pak. Oh ya diajukan sekarang aja berarti ya. Iya, jadi memang kalau kami hitung-hitungannya adalah di Maret. Jadi memang sudah disusun, kemudian ketika penyusunan itu yang terjadi, oh iya mata kuliah kok yang begini ya, aneh ya, oke kayaknya ada yang harus diperbaiki, makanya kami kemarin tuh sebenarnya iseng-iseng berhadiah, habis sharing saya kirim surat ke Bu Manda kok langsung direspon, alhamdulillah. Jadi kami bisa, kami saat ini sedang menunggu reviewer dari LPM juga posisinya, begitu Pak Ramadan. Ya, baik. Mungkin ke depannya nanti kita ini Pak bisa kerjasama antar PT. Boleh Bu, boleh. Saya sekarang lagi nyari dosen yang mau ngajar online sih Bu sebetulnya. Karena saya kan beberapa teman-teman di asosiasi itu saya ajak, kan saya kan punya kelas online sama kelas blended yang memang mereka melalui Zoom. Jadi saya lagi nyari teman-teman yang saya sodorkan mata kuliah mau ngajar apa nih online sebanyak 6 pertemuan. Sebagai ini sih Bu, kolaborasi aja dengan teman-teman di asosiasi. IKU 3 Tawarannya juga. menarik Bu Ika itu.
Boleh Bu, nanti kalau berminat nanti saya kirimkan mata kuliah dan seneng banget tuh ada sekitar 20 sampai 25 sih satu kelas dan mereka antusias. Kalau dari luar tuh mereka responnya bagus. Pak, kita nggak ada lagi nih Pak dosen dari luar. Aduh saya lagi nyari nih siapa yang mau kira-kira gitu ya. Nanti coba Pak dikirimkan aja siapa tahu. Iya, baik-baik Bu nanti saya. Begitu. Jadi begitu Bu Habi ada yang tanyakan? Sudah Linda? memberikan pencerahan yang cukup sih. Bu Linda? Bu Linda mungkin sudah lagi keluar sebentar, Bu Linda. Ini tuh kemarin tuh Pak Ramadan setelah Iya. saya manggilnya Bro Ali. Mas Ali kesini tuh ini Pak, apa namanya ternyata itu ponakannya Pak Ali itu ternyata temennya WD2 kami ternyata Oh gitu. di kampung gitu. Kemarin tuh dia nanya ke saya. Memang gudang kreatifnya dia memang mengarah ke, jadi sebelum bentuk gudang kreatif itu sempat diskusi sama saya, dia mau bikin gudang kreatif, konsepnya udah saya buatin, tapi saya bilang kalau bisa diimplementasikan sama teman-teman di BD lah, saya bilang biar nanti bisa masuk. Nah kebetulan kemarin katanya, saya lagi ada di Semarang nih, ada rekomendasi nggak buat teman-teman? Saya telepon Pak Jaya nggak direspon, saya telepon Bu Ika yang respon, ya sudahlah, berarti saya bilang ke Bu Ika dulu aja. Ya rezeki saya Pak, alhamdulillah. Iya. Sip. Tapi Kemarin bagus ya Bu pengembangannya di sana. alhamdulillah sih ini tinggal ini aja Pak menagih janji Pak Ali untuk kita bisa kegiatan workshop bersama begitu. Oh boleh. Ya kemarin kan baru seminar sama launching produk begitu Dia dengan banyak tuh direkturnya kan. link untuk pemateri itu bagus-bagus, dia banyak Bu, tinggal Makanya kan dikomunikasikan aja. kemarin saya bilang Pak Ali ini kapan ini IA-nya mau dilanjutkan ini IA kok tidak jalan-jalan. Oh iya Bu, saya ini sedang lagi mempersiapkan apa kemarin MSIB katanya kalau nggak Iya, salah. lagi MSIB di sana. Begitu Pak. Siap. Tapi terima kasih loh Pak, saya kemarin WA direspon untuk yang dari Pak Ali. Saya kemarin nanya juga, gimana kelanjutan? Itu saya bilang PGRI Semarang ini lagi mau ngadain seminar katanya. Kalau misalnya, kalau dia kan manggil saya kan ini, manggil nama anak saya. Kalau Nyabil mau ikut, boleh. Saya bilang kalau ada online-nya boleh lah. Kalau misalnya itu nanti saya ikut. Ya Pak, nanti tahun ini kami ada, insya Allah ada seminar. Nanti kami akan sharing juga di Boleh ini, Bu, boleh. di grup nanti. Kalau tahun kemarin di bulan Agustus kami melakukan seminar ekonomi dan bisnis dan lumayan Pak, pesertanya hampir 800-an. Kalau dengan online ya hampir 1.500. Iya. Di grup malah lebih banyak itu Bu yang masuk kalau disosialisasiin. Iya. Waktu itu masih belum bergabung sih Pak masalahnya. Bergabungnya render-render. Oh begitu Pak Ramadan, Iya, insya Allah siap sudah, Ibu. insya Allah apa yang disampaikan Pak Ramadan jadi dasar kami untuk melanjutkan apa yang kami perjuangkan saat ini. Insya Allah bermanfaat dengan kami. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Mohon maaf tadi juga saya juga Terima kasih menghubungi Bu. agak mendadak juga sama Bu Revinya. Saya telepon, Bu, ada Pak Ramadan yang belum. Sudah ini sudah disiapkan loh ya. Itu Pak Ramadan, terima kasih atas waktunya, Iya, sama-sama ilmunya Ibu. dan tenaganya. Terima Sehat-sehat kasih. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit Bapak Ibu, nanti Ya, kita bisa mari Pak. diskusi lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ramadan. Ya, sama-sama Ibu, Bapak.